Makan, makan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berharap
Bapak Ibu serta kita semua dalam keadaan sehat sentosa pada hari ini. And welcome to our seminar Healing Money Trauma, Memahami Uang dan Legacy Keluarga. Ya, kita bakal ngomong banyak hari ini soal topik yang jujur aja ya, mungkin sebagian besar dari kita sering dibikin pusing namanya, overthinking gitu ya. Ya, yaitu tentang uang. Bersama dengan saya, Sola Joshua, sebagai moderator, dan tim hari ini akan memandu sesi seminar dari awal sampai akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, mungkin tanpa sadar, cara kita ngatur uang sekarang itu nggak cuma dipengaruhi dari gaji atau pengeluaran saja, tapi juga dari pola-pola keluarga yang terbawa sejak kecil. Nah, itulah yang kita sebut sebagai financial legacy. Dan bisa banget nyimpan luka yang namanya trauma finansial. Apa itu trauma finansial nanti akan kita bahas bersama dengan kedua fasilitator kita yang expert di bidang masing-masing. Nah, bersama dengan kita sudah ada Pak Robert Rajagugu, PhD, seorang psikolog klinis dan educator selama lebih dari 30 tahun, serta founder dari Center for Holistic Integrative Psychology sebagai pelaksana dari kegiatan seminar kita pada malam hari ini. Dan juga ada Ibu Shirley, CFP, yang saat ini menjabat sebagai Head of Advisory and Financial Planner di satu lembaga bernama Financial Kudo. Malam Pak Robert, Bu Shirley. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Baik, malam, berharap Bapak kita Ibu. dalam keadaan sehat semuanya. Dan kita akan segera memulainya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke sesi pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan segera muncul di depan layar Bapak Ibu semuanya. Dan bisa dipersiapkan kali ya ininya gadgetnya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut dan langsung dijawab melalui gadget Bapak Ibu masing-masing. Oke, minta tolong dipersiapkan. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu untuk linknya, barcode-nya? Kalau sudah, silakan di-scan barcode-nya. Tenang saja, jawabannya ini bersifat anonim. Jadi, feel free untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya dan sebebas-bebasnya. Baik. Oke, kita mulai. Silakan. Apakah sudah semua? Berharap semuanya sudah login ya. Sudah mengaksesnya menggunakan QR code-nya. Oke, silakan. Next. Pertanyaan pertama, apa satu kata yang menggambarkan perasaan kita saat mendengar kata uang? Oke, silakan dijawab, Bapak Ibu semua. Ini baru 16 orang ya, silakan. Bingung, eh, alat, cakep. Berkat, power, tenang, energi. Wah, ini energi gimana nih, Bu? Semakin banyak energi semakin besar kayaknya ya. Tapi semakin berkurang gimana ini energinya? Kekayaan, iya. Ini harapan kita bersama ini kayaknya Bapak Ibu. Oke, silakan kalau masih ada lagi. Bisa next-nya, Bang Len. Kita coba next. Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu saat pertama kali mendengar istilah money trauma? Mungkin ada yang baru pertama sekali mendengar istilah ini, mungkin ada juga yang sudah pernah.
Nah, pemahamannya waktu pertama kali mendengar ini, istilah ini money trauma apa? Hmm, kurang uang, miskin, persepsi negatif, akibat uang tersakiti. Uh, Pilu sepertinya ya. Saldo habis. Wah, ini trauma banget sih kalau saldo habis. Baik. Oke. Ya, silakan untuk selanjutnya, Bang Glenn. Nah, bisa dipilih nih Bapak Ibu. Kita termasuk kategori yang mana nih? Harusnya nomor empatnya ada ya. Eh, apa? Financial freedom kayaknya. Nomor empatnya. Tapi kita pilih dari tiga ini ya Bapak Ibu ya. Takut membelanjakan uang, boros tanpa kontrol, menghindari memikirkan uang sama sekali. Nah, ini kejar-kejaran nih kayaknya takut sama boros nih. Empat peserta lagi, boleh. Tentukan pilihanmu sekarang. Kayaknya yang empat peserta ini memilih yang nomor empat kayaknya ya. Silakan next Bang Len. Nah ini menarik nih. Jika kita diberi uang 50 juta hari ini langsung sekarang tunai Bapak Ibu. Apa yang akan kita langsung lakukan dengan uang itu? Silakan jawab sebebas-bebasnya Bapak Ibu. Beli emas, Bitcoin. Wah, keren-keren ini. Memang harga emas lagi melambung tinggi ya, kayak lagu ya, melambung jauh terbang tinggi. Oh, beli emas 45 juta. Kayaknya 5 jutanya lagi beli apa nih ya? Bayar utang. Oke, memang kayaknya perlu bayar utang supaya nggak trauma nanti kita sama finansial ini. Ditabung, wih, ada yang ingat perpuluhan ya, luar biasa. Wah, sudah ada yang menggunakan prinsip 10, 20, 30, 40. Keren-keren hari peserta hari ini. Baik, ada yang juga untuk mempersiapkan tabungan masa tua. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan apakah ada yang terakhir, Bang Len? Atau dua yang terakhir ini? Silakan. Ini tadi sudah ya. Nextnya. Nah, bayangkan misalnya uang itu bisa bicara sama kita. Apa yang kira-kira uang bakal katakan kepada setiap Bapak Ibu setiap kali kita ingin menggunakannya? Ini kayaknya perlu agak mikir ya Bapak Ibu ya. Seandainya uang bisa berbicara, apa yang kira-kira uang akan katakan kepada kita setiap kali kita ingin menggunakannya? Use me wisely. Mikir dulu kalau mau pakai gitu ya. Pelan-pelan Mas Bro, jangan tancap gas terus. Ingat mobil itu ada gas sama rem juga gitu ya. Jadikan berkat lah. Haleluya. Nabung nggak sih? Hai, ada yang bisa dibantu. Oke.
Jangan sampai nol. Iya. Nanti kalau sampai nol, dipikir kita lagi ke SPBU ya Bapak Ibu ya. Oke, yang bijak ya. Ini kayak orang tua lagi menasihati anaknya sepertinya ya. Baik, pakai aja adanya itu nanti. Tolong orang lain juga. Oh, luar biasa. Oke, apakah ini yang terakhir, Bang Len? Oke, itu yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih untuk responnya, Bapak Ibu semua. Kita akan melanjutkan. Nah, biar kita bisa paham lebih dalam dari sisi emosional dan psikologis, bahkan nanti ada hal-hal yang langsung direct tentang finansial itu sendiri. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita dengerin dari narasumber pertama kita, Bapak Robert Rajaglugu, PhD. Silakan, Pak Robert. Baik, terima kasih Bang Salah. Menarik sekali ya survei-surveinya ya. Hari ini kita akan diskusi yang sama-sama nanti akan mendengarkan tentang money trauma. Barangkali ini istilah yang baru ya bagi sebagian orang, tetapi rupanya ada ya money trauma ya. Kadang-kadang juga saya melihat fenomenanya ada itu juga pada beberapa orang ya. Ada ya kalau bicara tentang uang ya, siapa yang nggak butuh uang ya? Money atau uang itu topik yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita, gitu ya. Dengar-dengar katanya eh, kitab suci Alkitab itu berbicara lebih banyak tentang uang daripada tentang hal yang lain, gitu ya. Jadi rupanya uang itu adalah bagian penting yang sangat hakiki di dalam kehidupan manusia. Di setiap aspek harus bicara tentang uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, gitu ya. Nggak ada yang betul-betul gratis sih sebenarnya ya. Bahkan kalau kita katanya ada bonus, ada apa begitu, ada voucher, sebenarnya kita membayar juga paling nggak untuk aplikasi atau eh, membershipnya, begitu ya. Jadi uang memang sesuatu hal yang penting. Tapi apakah uang itu berarti jelek atau uang itu berarti nikmat, begitu? Nah, ini yang kita nanti bicarakan seluk-beluknya ya. Lalu bagaimana sikap terhadap uang? Nanti bagian pertama saya akan bagikan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan perspektif mengenai uang ya. Lalu nanti bagian kedua kita akan belajar secara praktis mengenai the ABC of managing ya atau money management barangkali ya. Sehingga kita semuanya bisa terbebas dari trauma. Tetapi juga perlu mengenali apa yang namanya trauma tentang keuangan. Ada yang menyebut itu money trauma, ada yang juga merujuknya kepada financial trauma. Nah, banyak dari kita memiliki hubungan yang rumit, bahkan menyakitkan dengan uang tanpa kita sadari. Saya masih ingat eh, dulu penjelasan secara psikoanalisa ya tentang uang. Ada kemungkinan ada dua kecenderungan yang ekstrim tentang uang. Ada orang yang sangat royal tentang uang, ada yang sangat stingy ya, sangat sangat pelit sekali, susah sekali keluar uangnya. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Tapi ada orang yang nggak tahan pegang uang, selalu ingin dibelanjakan, gitu ya. Nah, kondisi dua-duanya ini sebenarnya unik juga. Ya tentu saja mungkin yang baik adalah kalau orang bisa balance sikapnya ya. Dia tahu kapan harus menahan atau menabung, kapan juga harus menggunakannya dengan baik. Tapi ada dua kemungkinan. Nah, itu yang menarik adalah itu ada hubungannya dengan toilet training katanya. Jadi ada pada waktu masih kecil ya, menahan resources atau membuang resources ya. Terutama waktu sekresi feses ya katanya. Jadi ada yang merasakan kenikmatan waktu kecil dengan menahan kotorannya begitu, nanti jadi orang pelit katanya.
Tapi ada juga yang kayaknya senang banget ya dengan apalagi kalau dia maaf kata rada mencret begitu bunyi-bunyi, anaknya senang sekali buat dia hiburan. Nah, itu nanti bakal jadi orang royal tuh, dermawan gitu ya. Ceritanya dari secara psikoanalisa. Nah, itu menarik penjelasannya. Tapi kita nggak menjelaskan soal dari situ ya. Benar atau salahnya, tapi kadang-kadang saya amati ada juga ya orang yang seperti itu hanya memang nggak bisa dirujuk waktu toilet trainingnya kayak apa gitu ya. Nanti ibu-ibu coba lihat aja anaknya. Kalau bisa mengikuti perjalanannya, ada anak yang sangat hemat, ada anak yang ah pokoknya duit nggak pernah bertahan di tangannya itu. Sebentar aja pasti langsung dibelanjakan. Gitu ya. Nah, sekarang apa itu money trauma? Money trauma adalah luka psikologis atau emosional yang berasal dari pengalaman traumatis terkait uang. Jadi ada rupanya banyak pengalaman traumatis terkait uang, gitu ya. Saya masih ingat, ada orang yang bercerita, saya ini orang dulu dari waktu kecil susah Pak Robert, dia bilang begitu. Tapi waktu saya ketemu dia orangnya kaya raya, begitu ya. Hanya memang dikenal oleh keluarganya sangat ini ya, sangat hemat gitu ya. Bahkan untuk dirinya sendiri dia sangat ini, sangat sangat ketat gitu ya. Padahal dia punya banyak uang, banyak resources gitu ya. Jadi dia bilang, saya ini waktu kecil hidupnya susah. Jadi dan pokoknya nggak enak lah hidupnya begitu ya. Waktu kecil itu nggak punya, bukan hanya nggak punya uang untuk beli makanan, harus menunggu orang lain. Tetapi itu juga ada secara emosi itu tidak menyenangkan karena dihina-hina orang begitu ya. Dihina orang, tidak dianggap, kemudian tidak ada yang mau berteman dengan dia, bahkan tidak ada yang mau dekat-dekat karena dia orang yang sangat berkekurangan gitu ya. Sehingga hal yang berhubungan dengan uang atau kepemilikan uang itu menjadi sangat menakutkan buat dia. Jadi kalau ada uang dia harus betul-betul menjaga supaya dia selalu punya tabungan misalnya gitu ya. Jangan sampai bangkrut, apalagi sampai kehabisan ya. Karena itu berarti mengingatkan dia lagi kepada kondisi yang sangat tidak menyenangkan pada waktu dia nggak punya uang sama sekali. Itu yang namanya bukan cuma nggak makan, nggak bisa makan, tapi harga diri diinjak-injak begitu dan tidak dianggap orang. Gitu ya. Itu pengalaman masa kecil yang sampai sekarang masih berpengaruh, masih terus ya. Dan ini gimana ya melepaskannya gitu ya. Dan bukan hanya dia, ke pasangannya juga diingatkan, ke anaknya juga diingatkan, ke cucunya juga diingatkan. Pokoknya ya harus begini 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 ya gitu ya. Jadi sekarang dia traumanya disalurkan kepada orang lain gitu ya. Padahal itu pengalaman pribadinya dia. Itu salah satu contoh saja efek dari money trauma ya. Nah, mengapa terjadi money trauma? Ada beberapa yang muncul yaitu kekurangan ekstrim atau miskin tadi saya sudah sebutkan. Ada juga karena KDRT. KDRT salah satu kekerasan dalam rumah tangga adalah kalau jadi financial, secara finansial dibatasi akses untuk keuangan, bahkan dikasih sangat terbatas, ya baik itu ya oleh suaminya biasanya. Jadi kalau wanitanya mengalami, istri mengalami KDRT, dia dibatasi. Hanya padahal uang suaminya banyak, tetapi dia hanya dibatasi menggunakan atau bahkan tidak diberi sama sekali. Ya. Jadi bagian dari KDRT juga yaitu financial kekerasan finansial ya. Money trauma juga bisa terjadi karena kehilangan, kecopetan kah, atau dirampok kah, gitu, dihabis-habisan begitu ya. Itu bisa menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan berhubungan dengan uang, apalagi yang dia miliki itu adalah simpanan yang sangat penting ya dalam hidupnya dia, dan itu menentukan kehidupannya dia, gitu ya. Uangnya udah tinggal segitu lalu diambil orang gitu, diambil dengan paksa dan dia harus kehilangan. Mungkin kalau misalnya punya tadi 50 juta dicopet 100.000 ya nggak ada masalah lah gitu ya. Tapi kalau 50 jutanya dihabisin orang itu kayaknya pengalaman yang luar biasa. Apalagi udah siap-siap mau ada keperluan yang penting, misalnya istri mau melahirkan lah atau dia mau kasih hadiah yang penting lah. Itu bisa menjadi satu pengalaman yang sangat sangat tidak menyenangkan dan bisa berefek menjadi trauma. Atau hutang yang menumpuk tidak habis-habis ya.
Saya pernah dengar cerita ada seorang ibu kerjaannya menipu terus karena hutangnya itu diputar-putar. Hutang ke sini dia nipu orang lain, dia bayar hutangnya, dia nipu lagi yang lain. Jadi sepanjang hidupnya itu hanya membayar hutang. Hutang numpuk-numpuk gitu ya. Kadang-kadang dia juga ya mau apa lagi gitu ya. Kalau dia misalnya ditagih, dia bilang aja nggak ada. Dilaporkan polisi, silakan dilapor aja lah. Mungkin lebih enak kalau saya masuk penjara, masih terjamin hidupnya gitu ya. Dikasih makan. Tapi selama itu dia berusaha menghidupi dirinya dengan gali lubang tutup lubang ceritanya. Atau bisa saja anak-anak yang diwarisi hutang oleh orang tuanya gitu ya. Jadi mereka harus membayar. Bukannya diwarisi harta, malah diwarisi utang gitu ya. Utang menumpuk sehingga dia harus bekerja keras membayar gitu ya. Saya pernah dengar cerita seorang itu, dia bekerja keras sampai dia melupakan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya karena dia bilang saya harus membayar hutang yang kayaknya nggak selesai-selesai. Itu kejadian yang membuat jadi soal uang yang berkaitan dengan uang dia menjadi satu pengalaman yang traumatis yang tidak menyenangkan. Begitu juga dengan tekanan sosial yang berlebihan karena resesi kah, karena misalnya terjadi ya bencana begitu ya, atau huru hara gitu ya. Kita tahu misalnya peristiwa 98 itu menyebabkan banyak sekali trauma di mana orang hartanya ludes, dibakar atau diambilin, dijarah begitu ya. Itu tekanan-tekanan politik sosial yang sangat tidak menyenangkan gitu ya. Itu bisa membuat trauma. Ada yang lupa mengambil dari brankas lalu kemudian ya dia harus pergi pilih menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan uang. Kalau dia menyelamatkan uang mungkin nyawanya hilang, tapi kalau dia menyelamatkan nyawanya, uangnya hilang, gitu ya. Itu kondisi-kondisi yang mungkin terjadi sehingga orang mengalami money trauma. Sekarang coba kita jelaskan dari 3 tahap kejadian yang berhubungan dengan money trauma. Ini sama seperti gangguan psikologis yang lainnya. Kalau misalnya kecemasan tentang apa, kita bisa lihat predisposing events, precipitating events, atau traumatic events-nya. Dan gangguan-gangguan mental biasanya bisa dijelaskan dari kejadian-kejadian yang mendahului, yaitu predisposing, lalu kejadian-kejadian yang memicu terjadinya, munculnya trauma misalnya, lalu traumatic event sendiri itu adalah peristiwa yang terjadi sangat luar biasa dan mengejutkan, menyakitkan, atau menakutkan. Itu menjadi kejadian yang traumatik ya. Kita lihat satu-satu. Apa yang disebut dengan uh, predisposing events adalah kondisi atau pengalaman yang menjadikan seseorang rentan terhadap gangguan jiwa tertentu atau masalah kesehatan mental gitu ya. Namanya predisposing events. Contohnya apa predisposing eventnya? Ups. Nah, latar belakang keluarga yang miskin dan penuh konflik soal uang tadi ya, itu menjadi predisposing. Jadi latar belakang keluarga. Ajaran-ajaran yang negatif tentang uang. Uang itu sumber dosa, kita tidak akan pernah cukup gitu ya. Kita ini akan miskin terus gitu ya. Pokoknya harus berusaha keras ya. Atau ya orang yang selalu sebenarnya juga predisposing event bisa orang yang tidak pernah merasakan kekurangan juga bisa rentan terhadap ini ya. Lalu suatu saat dia berkekurangan, tapi nanti itu akan berhubungan dengan pemicu ya. Tidak adanya pendidikan finansial atau literasi keuangan di keluarga itu juga menjadi predisposing events atau pengalaman yang membuat orang menjadi rentan mengalami trauma atau gejala-gejala gangguan mental yang berhubungan dengan uang. Lalu apa precipitating event? Precipitating events adalah peristiwa pemicu yang spesifik yang mengubah cara pandang terhadap uang. Jadi orang mulainya di sini ada yang memicu ya, kehilangan pekerjaan secara mendadak misalnya atau ditipu oleh orang terdekat, perceraian dengan konflik ekonomi itu bisa menjadi pemicu juga orang menjadi berubah sikapnya terhadap uang gitu ya dan mungkin menjadi kontributor terhadap munculnya money trauma.
Sedangkan traumatic events bisa terjadi, ini bisa terjadi, bisa tidak, bisa saja pemicu saja dan predisposing. Tapi traumatic events juga bisa um, berhubungan dengan terjadinya money trauma. Sedangkan traumatic events adalah pengalaman yang intens yang menimbulkan luka mendalam dan menetap. Menetap itu artinya relatif ya, artinya diingat terus. Oh, sekian tahun, bertahun-tahun masih berbekas, masih berpengaruh dan masih menimbulkan perasaan yang sama. Hidup dalam kemiskinan yang ekstrim ya. Saya masih ingat dulu teman saya bilang, oh jadi miskin itu sangat tidak menyenangkan. Dia bilang gitu. Dia harus mengangkat air misalnya ya untuk kebutuhan keluarga karena begitu terbatasnya gitu ya. Jadi ini menjadi satu traumatik. Pokoknya saya tidak mau jadi miskin gitu ya. Lalu yang kedua menjadi korban kekerasan ekonomi di dalam rumah tangga itu menjadi traumatis gitu ya. Sehingga nanti kalau dia kemudian punya uang dia bisa menjadi berubah perilakunya gitu ya. Jadi ada kejadian-kejadian yang bersifat traumatik atau traumatik kolektif akibat krisis ekonomi, bencana alam yang menghilangkan seluruh aset. Itu juga hilang semuanya ini ya, harta bendanya. Misalnya banyak terjadi kayak eh, tanah yang bergerak di mana tuh di Sulawesi atau banjir bandang atau ya kebakaran ya, dialami oleh banyak orang dan itu bisa kemudian menjadi pengalaman yang intens, yang menakutkan, yang tidak menyenangkan, bahkan membuat orang menjadi mengingat kejadian itu saja langsung dia berpikir, wah ini tentang bagaimana ludesnya hartanya begitu ya. Nah, apa ciri-ciri dari money trauma? Ada beberapa yang dicatat ya. Misalnya ini ya, ini mungkin tidak semuanya dialami, tapi salah satunya bisa ya. Rasa bersalah atau malu saat membelanjakan uang. Ini berhubungan dengan norma ya. Mungkin dia dia mengatakan saya seharusnya tidak sembarangan gitu ya. Saya harus berhemat ya. Saya harus bertanggung jawab dalam penggunaan uang. Nah, itu begitu melekat pada dia sehingga kalau dia membelanjakan uang yang dengan cara yang tidak bijaksana atau sesuatu yang tidak berguna, dia merasa bersalah dan dia merasa malu tidak bisa menjelaskan pada orang, kamu kok oh, gampang banget gitu ya. Masa beli itu saja harus habis sekian banyak gitu ya. Kan bisa yang lebih murah. Nah, ini dia bisa kemudian dia ada rasa bersalah dan mungkin malu ya. Ketakutan yang berlebihan terhadap kemiskinan, jadi dia berkurang sedikit hartanya, dia udah mulai ketakutan. Padahal masih ada sebenarnya. Ada juga yang selalu gagal menabung, yang namanya self sabotage secara finansial. Jadi dia ingin sekali menabung, tapi selalu kalah, selalu gagal gitu ya. Ini jadi dia tidak santai gitu ya, dan itu bisa mengganggu dia. Ada juga yang bekerja keras terus ya, kompensasi terhadap pengalaman berkekurangan tadi dia, saya harus kerja, saya harus kerja, saya harus kerja. Takut sekali ya. Padahal dia udah punya rumah dua, masih terus berusaha dan sepertinya nggak selesai-selesai perjuangannya sehingga hidup dipenuhi dengan bekerja terus, dia melupakan keluarganya, lalu dia punya alasan, saya harus mencukupkan keluarga saya. Tapi kemudian hubungan relasi dengan istri atau suami, relasi dengan anak tidak diperhatikan dan buat dia nggak penting. Jadi dia jadi seperti apa? Seperti kuda yang harus bekerja terus gitu. Sepanjang hidupnya dia hanya tahu bekerja. Pokoknya saya bekerja, bekerja. Saya kerja keras, Pak, dalam hidup. Buat dia value kerja keras. Tapi kalau dipikir-pikir itu sebenarnya mungkin ada money trauma juga ya. Karena dia harus mengharuskan dirinya harus bekerja supaya selalu punya uang. Dan kalau perlu apa-apa dia nggak perlu bergantung kepada orang lain. Dia nggak perlu merepotkan orang lain. Dia tidak perlu menahan malu meminta atau meminjam kepada orang lain. Itu akibat mungkin ciri-ciri money trauma juga ya. Lalu konflik dalam relasi akibat masalah keuangan. Ada juga akhirnya ya banyak juga suami istri yang saya lihat itu soal ini menjadi sangat apa ya bisa mempengaruhi sikap terhadap uang. Yang satu mungkin berbeda gayanya di dalam hal pengelolaan uang itu bisa menjadi masalah juga ya.
Jadi kalau orang berkonflik soal keuangan, ya, kadang-kadang saya pikir bukan masalah banyaknya ya, tapi masalah sikap terhadap uang gitu ya, sehingga orang bisa bisa nggak cocok begitu ya, bisa bertengkar terus relasinya gitu ya, atau baik itu yang pasangan suami istri atau saudara bersaudara gitu ya, itu bisa menjadi konflik. Nah, sekarang coba kita lihat model biologis, psikologis, jadi model holistik ya. Money trauma memicu reaksi stres yang kronis dan mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi rupanya ada dampak biologisnya kalau orang money trauma ini. Bisa muncul dalam gejala-gejala hipertensi misalnya. Tekanan apa ya, tensinya tinggi terus atau insomnia, susah tidur, ya, selalu kelelahan gitu ya. Dan secara biologis sebenarnya tubuh menyimpan memori trauma juga kalau terjadi trauma secara ekonomi ya pada di masa lalu ya. Jadi bisa nanti secara unconscious atau secara otomatis reaksi tubuhnya akan muncul kalau kalau dia berada dalam situasi yang sama. Misalnya langsung asam lambung naik kah atau migrain muncul kah begitu ya. Jadi itu secara fisik kelihatan. Secara psikologis kemudian ada core belief yang muncul, saya tidak layak menjadi kaya. Itu misalnya contohnya ya, ada yang negatif. Eh, atau sebaliknya saya harus kaya, bisa juga. Dan uang menjadi sumber konflik interpersonal. Ya. Atau personal juga, dia sendiri selalu berkonflik soal uang gitu ya. Jadi dia nggak tenang, nggak santai soal uang itu ya. Punya uang banyak dia bingung, nggak punya uang dia lebih bingung lagi. Punya uang berapapun dia selalu mengalami kecemasan juga. Lalu pengaruhnya terhadap jati diri tadi saya sudah sebutkan. Jadi money trauma itu bisa berdampak kepada jati diri, harga diri, dan juga pengambilan keputusan. Efek yang secara sosial ya, relasi menjadi tidak sehat karena dominasi ekonomi. Saya memperhatikan banyak sekali keluarga-keluarga itu kemudian tidak sehat hidupnya karena selalu sangat money oriented gitu ya. Seolah-olah hidup ini hanya urusan uang. Katanya ada uang abang sayang, tidak ada uang abang dibuang gitu ya. Jadi itu contohnya uang itu penting sekali tetapi bisa menjadi sumber konflik sosial juga. Salah satu penyebab KDRT adalah persoalan kekurangan uang atau finansial ya. Jadi perceraian juga begitu. Banyak orang bercerai karena soal uang, ya, masalah ekonomi. Ya. Mungkin dulu dijanjikan akan hidup bahagia ya semuanya, tetapi begitu menghadapi kekurangan, salah satu langsung mulai mau keluar dari hubungan gitu ya. Ini nggak ada prospek kelihatannya nih. Apalagi kalau suami tidak bekerja, tidak ada yang bisa dibanggakan gitu. Istri mulai pikir-pikir, masa aku yang harus kerja gitu ya. Apalagi kalau lihat suaminya sebenarnya kurang berusaha gitu, padahal dia bisa gitu ya. Entah kenapa. Gitu ya. Ada juga laki-laki yang tidak mau bekerja, tapi berharap dia bisa hidup bahagia gitu ya. Laki-laki yang pemalas misalnya begitu ya. Ada juga yang kurang motivasi atau merasa kurang punya kemampuan untuk menghasilkan uang atau apa ya, ya pendapatan gitu ya. Dan itu sangat berdampak kepada hubungan sosial. Dan juga ada efek transgenerasional, trauma keuangan itu bisa diwariskan secara tidak sadar. Diwariskan itu arti pola ininya, perasaan-perasaannya begitu ya. Dampak sosialnya ada ke anak dan ke cucu misalnya gitu. Secara spiritual, money trauma bisa berupa rasa adanya kehilangan arah hidup, ya, tujuan hidup karena tekanan ekonomi, atau mungkin mulai nelongso bilang apakah hidup begini-begini terus ya gitu ya. Mau berapa lama lagi kita seperti ini? Kok kayaknya nggak ada perubahan keadaan. Juga adanya ketegangan antara keyakinan religius dengan realitas finansial gitu ya. Ya, misalnya orang beriman tetapi juga ya butuh uang begitu ya. Orang-orang yang menyerahkan diri kepada satu panggilan yang berhubungan dengan religius itu harus menghadapi kenyataan juga tentang realitas finansial gitu ya. Karena membutuhkan juga untuk kehidupan, makan sehari-hari,
kemudian sekolah anak-anak, mungkin juga perlu untuk kebutuhan-kebutuhan rileks, atau banyak kebutuhan lah gitu ya. Itu ada aspek spiritualnya juga. Ya memang diajarkan misalnya harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan semuanya begitu ya. Ya, ya itu juga menjadi kadang-kadang menjadi krisis di dalam diri seseorang. Uang juga bisa menjadi simbol makna. Kalau kita punya uang, maka kita dihormati orang dan hidup merasa lebih bermakna. Mungkin merasa aman kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, ya nggak merasa aman. Dan tidak ada harapan ke depannya. Bahkan tidak berani bercita-cita mau apa. Gitu ya. Karena kondisi seperti itu. Nah, spiritual artinya bisa juga kehilangan makna dan tujuan hidup. Sehingga tidak berani berencana juga. Bahkan tidak berani percaya kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana menanganinya secara holistik ya? Di sini ada beberapa ide sih sebenarnya ya. Menulis, bisa dengan menulis lalu belajar dari situ. Bisa juga mungkin healing the inner child, memulihkan luka masa kecil yang berhubungan dengan trauma di masa kecil. Ada perasaan tidak aman karena masalah ekonomi gitu ya. Kalau misalnya ada efek tubuh seperti tadi, ada somatisasi karena kecemasan mengenai uang, perlu latihan mengenai kesadaran tubuh ya. Lalu melepaskan ketegangan akibat trauma tentang keuangan. Nah, ini perlu ada beberapa ide yang bisa dilakukan. Konseling keluarga dan pasangan juga perlu ya, membangun komunikasi finansial. Eh, Ya kadang-kadang memang perlu juga bicara hal-hal tentang keuangan karena di situ seringkali pemicu masalahnya gitu ya. Bagaimana mereka bersepakat untuk bekerja menghasilkan uang sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak perlu ketakutan dan tidak juga terikat terbelenggu dengan keharusan yang saya ingat dulu ada teman dia tidak mau menikah kalau belum punya rumah sendiri. Nah, gitu. Sehingga pacarnya digantung deh gitu ya. Nggak kadang-kadang kalau ditanya apa iya harus punya rumah baru kemudian baru menikah gitu ya. Kalau nggak kapan menikahnya gitu ya. Oh, ini bisa umur bertambah terus, tapi nggak nikah-nikah karena dia belum bisa beli rumah. Jadi mana dulu nih, menikah dulu baru punya rumah atau punya rumah dulu baru menikah gitu ya. Itu jadi stres tuh dalam pacarannya gitu. Lalu kemudian juga penanganan bisa secara mengintegrasikan hal-hal spiritual ya, mengubah keyakinan atau makna mengenai uang yang tadi menjadi simbol tekanan menjadi cara untuk mengucap syukur dan juga berpengharapan gitu ya. Sehingga kita perlu mengaktifkan dimensi spiritualnya sehingga hidupnya tidak hanya tertekan karena realita kehidupan. Memang mungkin realitanya sangat pahit dan sulit begitu. Tapi kesempatan untuk percaya beriman kepada Tuhan itu juga adalah salah satu penanganan yang eh, bisa ditawarkan. Ya, bagaimana dia mempercayakan dirinya kepada kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya, gitu ya, dan belajar bergantung, ya, tidak khawatir. Ya, kalau cuman ya kadang perlu membagikan apa yang dia yakini ya dari kitab suci tentang hal kekhawatiran hidup. Ya, itu bisa juga dibahas di situ ya. Dan tentu saja hal praktis literasi keuangannya. Bagaimana mengelola uang sesuai dengan kesadaran diri, bukan karena ketakutan atau ambisi dan rencana keuangan yang tidak realistis. Nanti di bagian kedua, Ibu Shirley akan membagikan hal-hal yang berhubungan literasi keuangan sehingga itu akan melengkapi pemahaman kita tentang money trauma dan how to handle money trauma, Pak. Jika itu ada yang kita alami ya, seperti itu ya. Jadi apa pelajaran pentingnya? Bagaimana menyembuhkan money trauma? Itu bukan soal belajar mengatur uang saja sih sebenarnya, tapi juga belajar mengenali luka, menerima diri, membangun relasi baru yang lebih sehat dengan uang, dengan diri sendiri, dan dengan kehidupan itu sendiri. Itu pelajarannya. Tetapi tetap hal praktis nanti kita akan perlu juga ya teknik-teknik atau skill lah namanya ya, money skill istilahnya gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman sedikit tentang money trauma. Iya. Bang Solah, silakan. Wow, luar biasa sekali. Bisa kita kasih applause atau reaction Bapak Ibu untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Rob Raja Gugu. Yang ini sangat memperlengkapi kita dari sisi psikologisnya ya Bapak Ibu ya.
ternyata uang itu tidak hanya secara psikis saja, tapi juga ada hubungannya dengan biologi, sosial, bahkan spiritual. Ya, seperti yang disampaikan Pak Robert, kita akan langsung lanjut untuk hal-hal praktis, teknikal yang berhubungan dengan keuangan, gitu ya. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Shirley. Silakan, Bu Shirley. Oke, terima kasih, Sola. Halo, selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih ya buat Pak Robert, buat Sola, udah memperkenalkan saya sama teman-teman di sini. Jadi saya bisa sharing malam ini. Langsung aja saya share screen ya. Mungkin sambil teman-teman lebih santai gitu, kalau bisa mungkin sambil komen-komen silahkan ya. Ah, Oke. Tadi menarik banget disampaikan sama Sola ya lewat Mentimeter ya, bagaimana pandangan teman-teman kalau ngomongin soal uang, terus apa sih money trauma itu, terus kalau tadi menarik banget dapat 50 juta itu bakal diapain gitu ya. Ada yang jawab kalau misalnya uang bisa bicara, ada yang jawabnya jangan sampai nol gitu. Menurut saya sambil ketawa-ketawa ngelihat jawaban teman-teman. Jadi biasanya kalau kita, saya sendiri sebagai financial planner itu sudah sekitar 7 tahun. Jadi saya sebelumnya pernah di industri perbankan, perusahaan investasi ya. Jadi memang sudah sekitar 10 tahun di ujung-ujungnya di uang-uang di industri keuangan. Jadi kalau praktek nih, memang saya prakteknya di Finansialku dan sekarang memang aktif sebagai perencana keuangan. Mungkin buat teman-teman yang mau berteman, silahkan aja kalau mau follow-follow di sosial media. Jadi menindaklanjuti nih yang disampaikan Pak Robert keren banget. Tadi memang dalam hampir semua dalam aspek hidup kita gitu ya. Ujung-ujungnya butuh uang gitu ya, BU orang-orang. Nah, jadi kalau secara keuangan sama psikologi pasti teman-teman udah relate banget ya gitu. Memang kalau nggak ada uang kita pasti deg-degan gitu. Kalau ada uang uang banyak mungkin atau baru gajian kita rasanya kayak jauh lebih tenang. Tapi begitu habis gajian dipotong-potong-potong gitu ya, udah bayar-bayar tagihan, kok tiba-tiba uang di rekening tinggal segini lagi ya, nggak berasa. Itu kita pasti udah rasa kayak kenapa nih baru dapat susah-susah kerja selama sebulan uangnya langsung mengalir cepat. Gitu. Jadi memang uang sama psikologi itu kaitannya erat sekali. Jadi dan termasuk pastinya ketika terjadi trauma yang berusaha dengan uang itu bisa berdampak secara psikologis dan sebaliknya. Bagaimana pandangan kita terhadap uang, bagaimana psikologi kita yang tadi dipengaruhi oleh berbagai jenis dari keluarga, dari literasi keuangan, dari money trauma itu juga bisa berpengaruh terhadap keuangan. Jadi uang ini bisa merefleksikan core belief-nya kita tentang sebuah rasa berharga. Kemudian juga bisa memunculkan, gitu ya, seperti cermin dia memunculkan rasa takut kita, rasa mindset kita terhadap rasa sesuatu hal yang langka, gitu. Apakah kurang uang itu suatu hal yang akhirnya kalau mungkin beberapa orang tuh ada orang-orang yang mungkin kalau mau beli sesuatu tuh harus nawar gitu ya, sampai benar-benar bisa dapat harga yang murah. Gitu ya. Atau kalau kurang uang itu rasanya udah deg-degan gitu. Nah, kita sering banget lah sehari-hari pasti bertemu dengan pola pola perilaku yang mana orang-orang yang punya scarcity mindset ini. Atau juga bisa jadi nih, misalnya ada orang-orang yang kayaknya ini ada emotional baggage gitu ya. Ketika berurusan dengan uang ini selalu punya perasaan atau selalu bisa bisa mempengaruhi trauma, memunculkan trauma lagi. Jadi uang ini benar-benar relate banget dan sehari-harinya karena saya berurusan konsultasi dengan klien-klien yang memang mengelola keuangan, saya malah perhatikan urusan uang ini ujung-ujungnya 20% aja tentang skill, tentang data, tentang angka, tentang teknik, tentang pengetahuan. Tapi sisa-sisanya 80% adalah ujung-ujungnya balik lagi ke orang tersebut. Gitu ya. Apakah uangnya banyak atau uangnya sedikit tergantung orangnya dari sisi si pengelolanya. Nah, menariknya lagi adalah sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Robert keren banget gitu ya, ada pendekatan secara holistik bagaimana sih bisa move on nih dari money trauma ini. Tapi buat saya mungkin dari kesempatan ini saya mengambil dari angle yang mungkin secara bidang saya gitu ya sebagai financial planner untuk secara teknik keuangannya. Dan kalau kita bagi sebetulnya keterampilan dalam mengelola keuangan, menghasilkan uang
dalam berinvestasi itu ya cuma itu aja gitu ya. Secara teknik keuangan itu ujungnya cuma tiga skill itu. Bagaimana sih kita bisa menghasilkan uang? Kalau dan itu yang paling dasarnya. Kalau nggak ada uang, kalau kita nggak bisa menghasilkan uang, ya itu mau gimana yang dikelola gitu ya. Masalah terbesar dari keuangan adalah nggak punya uang. Jadi paling pertama adalah ketika kita punya money trauma atau kita ada money trauma tertentu mungkin ya, itu tuh apakah itu money trauma itu tuh menghambat kita dalam menghasilkan uang atau untuk kita produktif? Ada orang-orang yang mungkin karena money trauma jadinya hopeless, jadinya mungkin menunda gitu, procrastinate. Ah udahlah, saya mah gini-gini aja lah. Mau seberapa usaha kerja juga ya gaji segini-segini aja gitu. Atau juga eh, apakah si money trauma ini tuh membuat kita tuh kesulitan dalam mengelola uang dan merencanakan uang. Jadi tadi mungkin ada cenderungnya orang yang jadinya boros, impulsif, atau kalau stres sedikit pasti emotional buying, pengen membeli sesuatu, pengen makan, pengen belanja, pengen sedikit-sedikit scrolling, check out gitu. Atau juga mungkin money trauma ini membatasi kita untuk membuat keputusan investasi. Tadi saya lihat ketika dapat 50 juta ada yang jawabnya taruh di bawah bantal aja. Atau mungkin saya beli emas, saya beli saham, kripto gitu ya. Kenapa jawabannya emas dan kripto? Mungkin pasti pernah ada pengalaman atau paling nggak orang sekitar kita yang pernah berinvestasi. Atau kita mungkin tahu cara berinvestasi sana. Jadi money trauma ini benar-benar relate banget gitu ya, bagaimana dengan money skill-nya kita. Walaupun mungkin kita punya money skill, kita punya keterampilan keuangan, tapi menariknya tentang uang ini adalah sesuatu yang juga dinamis gitu ya. Dinamis di satu sisi adalah contoh beberapa minggu yang lalu itu ya kita baru mengalami gonjang-ganjing ekonomi gitu ya karena ada suatu presiden yang mengungkapkan gitu ya terjadi untuk perang tarif dan akhirnya satu negara banyak negara akhirnya mulai rusuh gitu ya mulai bingung mulai ekonominya mereka mengalami penurunan bahkan di Indonesia juga. Nah, memang ini juga masih terjadi. Jadi, secara keuangan, money skill ini akan mempengaruhi seperti apa, bagaimana kita bisa up to date, bagaimana kita bisa terus mempelajari hal-hal yang terjadi yang bisa mempengaruhi dalam investasi kita, bagaimana secara menghasilkan uang, bagaimana secara mengelola uang. Tapi paling penting sebetulnya adalah 80%-nya adalah dari sisi kitanya. Ada orang-orang yang dari segi mengalami money trauma yang sama, tapi justru itu bisa menjadi dia penyebab untuk dia akhirnya sukses gitu ya. Ada juga orang-orang yang ya udah mengalami hal trauma ya udahlah gitu-gitu aja. Justru ya udah nggak ada perubahan dalam segi keuangannya. Nah, buat saya mungkin untuk biar kita nggak jauh kemana-mana gitu ya. Money trauma ini kan ada banyak jenisnya. Tapi setelah melewati badai atau setelah melewati tadi ada prekausi apa beberapa event-event itu ya Pak ya dan juga mungkin event si traumanya itu sendiri. Nah, itu bagaimana sih kita ini sebagai manusianya itu bisa take control atau kita yang justru malah dikontrol sama keadaan dan trauma kita. Yang pertama adalah sebetulnya bagaimana secara keuangan itu aman. A ya, saya singkat jadi A, B, C, nggak usah jauh-jauh. Kalau boleh teman-teman mana trauma, tiga ini dulu aja. Nggak usah mikir saya jadi kaya, saya akan jadi crazy rich, nggak usah. Mikir dulu tiga ini dulu aja. Pertama adalah bagaimana keuangan saya ini aman. Aman ini cukup simpel, yaitu cukup aja setiap bulannya, dan cukup ketika terjadi darurat ketika kondisi darurat supaya tidak menyebabkan lagi money trauma selanjutnya gitu. Jadi tidak ada trigger-trigger atau paling enggak kita sudah bisa lebih mengantisipasi ketika terjadi kondisi darurat. Kemudian yang kedua adalah bebas ya. Ada buat teman-teman yang mungkin money traumanya atau di luar sana di tengah money traumanya itu ujung-ujungnya kena utang. Nah, bagaimana sih kita keluar dari jerat utang dan jerat adiksi seputar uang? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana nih kita cermat. Setelah kita aman, kita bebas, kita mulai cermat, kita mulai mikir ke depan. Kita mungkin nggak usah mikir jauh panjang-panjang ke depan, overthinking, tapi kita memikirkan satu rencana aja, satu langkah ke depan. Oke, yang pertama adalah aman. Aman ini tadi mengelola arus kas. Jadi sesimpel, sesederhana yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Kalau yang keluar lebih besar yang masuk, berarti itu belum aman, gitu ya. Jadi gimana caranya kalau biar supaya aman? Ya kita usahakan dari segi menambah pemasukan, tapi dari sisi pengeluaran ya kita jangan lebih besar dari penambahan pemasukan kita, gitu ya.
Atau sementara pemasukan kita belum bertambah, ya pengeluaran kita jangan terlalu bertambah secara signifikan. Orang bilang lifestyle inflation gitu ya. Gaji naik mungkin cuma 5%, gaya hidupnya naik 10%, 20%. Nah, eh, menarik banget ya. Ini mungkin satu sisi ada positifnya, ada satu sisi negatifnya. Tapi memang akibat tarif perang dagang ini, saya lihat dulu harga 10.000 itu nggak ada artinya kayaknya mau belanja. Tapi saya lihat gitu terakhir kali gitu ya, saya lihat apa nih yang lagi banyak dijual gitu ya di plat kuning itu, plat orange itu ya. Wah, ternyata 10.000 karena perang dagang ini jadi negara, ada yang masuk gitu ya, negara China ada yang jualan ke kita, harga-harganya jadi bisa murah-murah kayak banget gitu. Di satu sisi mungkin bisa membantu kita untuk bisa pengeluaran yang lebih baik, tapi hati-hati juga gitu ya kalau kita tidak punya pola keuangan yang tepat gitu, malah punya mindset yang tepat, ini justru malah bisa jadi impulsif, kita beli yang nggak perlu. Nah, karena itu gimana secara tekniknya adalah, ya mungkin ini cara yang membosankan, tapi cara yang paling memang bisa membuat kita kayak journaling lah ya. Tapi journalingnya secara keuangan adalah mencatat pengeluaran atau nge-track minimal kita punya histori kan, kalau misalnya pembayarannya sekarang pakai kris gitu ya, kita pasti akan kelihatan nih transaksinya dalam seminggu itu kita menggunakan kris itu berapa banyak sih, atau kita biasanya pakai belanja online, marketplace, itu kita kelihatan kan pengeluaran tuh berapa banyak. Walaupun mungkin mereka di aplikasinya tidak mentotalkan sedalam sebulan tuh keluar uang berapa, tapi kita bisa catat gitu, kita bisa track. Kemudian teman-teman di sini kan juga bisa menggunakan macam-macam tools ya, bisa gunakan spreadsheet, bisa gunakan aplikasi untuk spending money tracker, atau mungkin di digital banking pun sudah ada, atau teman-teman yang mungkin saya orangnya manual siap pakai buku, ya udah catat pakai buku aja nggak apa-apa, pakai pendekatan Jepang Hakeibo, atau mau pakai Excel, pendekatan tabel-tabel masuk keluar juga nggak masalah. Pokoknya yang penting adalah sesuaikan dengan nyamannya kalian. Yang berikutnya lagi adalah sebetulnya ada banyak, mungkin kalau teman-teman sering ngikutin investor-investor yang alokasi deh 50-30-20, 70-20-10, sebetulnya bukan tentang persentasenya, tapi membagi berdasarkan prioritas. Nah, kalau saya lebih suka pendekatannya nggak pakai angka-angka seperti itu, tapi saya cuma membagi ada beberapa pos ya, ada beberapa pendekatan, cuma pendekatannya yang paling penting adalah mana yang kategorinya termasuk wajib ya. Kalau wajib ini kita nggak bayar berarti kita nggak dapat hak kita, atau kita telat bayar kita akan didenda, kita akan kena sanksi. Yang kedua adalah kebutuhan. Kebutuhan ini adalah ya memang kebutuhan dasar ya, sandang pangan papan, atau sekarang ditambah dengan kuota ya. Dan kemudian keinginan. Keinginan ini adalah sesuatu yang ya nice to have gitu ya, tapi nggak dipenuhi di saat ini juga nggak apa-apa, cuma rasanya nggak tenang atau nggak berasa nggak happy aja, tapi bisa ditunda. Nah, kemudian adalah yang paling penting juga adalah nggak ada rencana yang sempurna selain rencana yang dijalankan, gitu ya. Jadi buat budget, buat catat pengeluaran itu nggak perlu mungkin selalu stick to the plan, nggak apa-apa. Tapi kita itu punya budget yang cukup fleksibel dan kita itu sesuaikan berkala gitu. Karena yang tadi 80% itu secara psikologis, 20% itu teknik. Jadi teknik itu ya kita juga harus punya, tapi di satu sisi juga kita juga sebagai manusia juga ya perlu belajar kan. Jadi nggak perlu mungkin terlalu strict banget atau persentase per data detail banget. Yang penting sesuaikan, dan buat teman-teman itu buat kita semua gitu ya, maaf, sudah terlalu terbiasa saya pakai kata teman-teman. Jadi kita semua ini eh, coba untuk disiplin gitu, ya, coba untuk konsisten, coba untuk lebih baik aja dari mungkin bulan-bulan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah aman. Ini adalah aman ketika terjadi kondisi dana darurat, kondisi darurat. Kenapa kondisi darurat ini kita perlu persiapkan? Karena kita nggak tahu kejadiannya kapan. Kejadiannya mungkin bukan cuma hanya menimpa kita, tapi anggota keluarga kita. Misalnya ketika terjadi PHK atau ada penurunan bisnis nih, banyak teman-teman UMKM di luar sana yang aduh share ini sepi banget, gila orang aja nggak lewat gitu ya. Bagaimana mau terjadi transaksi penjualan gitu. Nah ini banyak banget yang juga akhirnya pengaruh terhadap keuangan keluarga. Kemudian kedua adalah kena musibah gitu ya, tiba-tiba mungkin jatuh dari motor, tiba-tiba anaknya sakit gitu, tiba-tiba ada banyak musibah lah gitu, atau tiba-tiba dicopet gitu ya. Nah ini sehingga kita kan nggak bisa berproduktif gitu ya. Kalau terjadi misal tiba-tiba kondisi darurat, kita pasti harus kepikiran dulu, oh gimana nih mengatasi kondisi daruratnya ini, dan pasti akan membutuhkan biaya. Jadi
Kalau misal terjadi kondisi darurat ini, ataupun kayak saya kemarin ini handphonenya rusak gitu ya, harus diperbaiki, ya udah pakai dana dari dana darurat tuh oke. Nah, dana darurat ini intinya ada tempatnya di tempat yang aman, liquid, mudah diakses, dan satu lagi mungkin mau tambahin terpisah ya. Jadi jangan digabungkan dengan kebutuhan buat operasional kita atau bank operasional kita. Bikin terpisah, boleh taruh di tabungan, di deposito, reksadana pasar uang, ataupun juga emas LM. Taruhnya cukup sekitar 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Buat yang sudah berkeluarga atau generasi sandwich bisa siapkan sampai 12 kali. Buat teman-teman yang masih single, sekitar 6 kali aja dari pengeluaran bulanan. Ya, jadi pengeluaran bulanan ini makanya harus tahu dulu nih angkanya berapa. Nah, mungkin sedikit tips dari buat teman-teman, buat yang nabung ini ada banyak cara yang kreatif ya, nggak membosankan. Kita bisa taruh, kita alokasi investasi tabungan kita di depan begitu gajian kita misalnya 100%, 20%-nya kita taruh langsung pindahin ke rekening investasi, 80%-nya baru kita pakai buat kebutuhan perpuluhan, bayar kewajiban dan lain-lain. Yang kedua adalah ya udah kita misalnya ada orang-orang tertentu yang misalnya saya punya target nih misalnya mau liburan gitu ya tahun depan sejumlah sekian gitu. Nah, ini kita akan nabung berarti dalam setahun kekumpul. Atau yang ketiga adalah kita kurangin biaya-biaya nggak penting. Ada beberapa dulu hmm, ada beberapa kayak karyawan gitu ya. Karyawan yang bikin lomba di dalam timnya, ayo kita bawa bekal selama seminggu ini gitu ya. Terus yang berhasil menghemat atau berhasil mengurangi jajan es kopinya, uangnya dipakai buat nabung, buat investasi. Nah, ada juga boleh dibikin menarik seperti itu. Kurangi sesuatu, ganti dengan kebiasaan yang lain. Yang keempat adalah sebetulnya juga bisa mencari cara-cara kreatif ya. Biasanya ada juga tuh anak-anak Gen Z itu yang kemarin tuh pakai aplikasi game gitu ya. Ini Kak, saya berhasil nih menabung berapa setiap hari. Saya udah langsung kayak ada berapa hari berturut-turut sehingga dapat medali. Nah, jadi buat kegiatan untuk investasi, menabung itu sesuatu yang justru malah menarik, sesuatu yang menyenangkan. Uang tidak menakutkan gitu untuk kalau kita sisihkan untuk kita di masa depan. Nah, yang kedua adalah eh, ketika kita punya money trauma dan money trauma itu menyebabkan kita terjerat dalam hutang, eh, memang secara manajemen keuangan adalah yang bagus itu adalah hutang itu yang kita harus pilih-pilih gitu ya. Nggak semua hutang itu sesuatu hutang yang jahat, yang jelek. Ada juga hutang-hutang yang baik, ada hutang yang justru malah bisa membantu produktivitas seperti utang bisnis, kita beli rumah, KPR gitu. Tapi memang ada juga hutang-hutang yang bunganya tinggi, hutang konsumtif, hutang yang bunganya malah melilit, mungkin membuat kita, keuangan kita melilit. Nah, jadi kalau secara keuangan, usahakan agar maksimum cicilan yang kita punya, pay letter, kartu kredit, KPR, KTA, cicilan mobil, itu jangan sampai melebihi, cicilan per bulannya itu jangan sampai melebihi 30% dari penghasilan kita. Atau kalau 30% susah ngitungnya, sepertiga aja dari gaji kita. 10 juta, berarti sepertiganya sekitar 3,3 juta. Nah, itu jangan sampai lebih dari 3,3 juta. Kalau kita cicilan per bulannya udah lebih dari 30%, biasanya nanti akan ada yang dikorbankan, yaitu kebutuhan bulanan kita atau kemampuan kita untuk berinvestasi setiap bulannya. Yang kedua adalah pastikan kita, kalaupun berhutang, itu sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Jangan sampai harta yang kita punya semuanya dibiayai oleh utang. Itu juga nggak baik. Uang punya banyak seolah-olah, tapi sebetulnya dibiayai semua sama utang. Nah, jadi ketika kita punya uang ini atau ketika kita punya utang gitu ya, kita satu adalah jangan panik dulu gitu ya. Utang ini pasti bisa diatasi. Utang ini 80% tadi psikologi, 20%-nya money manajemennya. Nah, money manajemennya adalah kita lihat dulu, kita bedah dulu. Utang-utang yang kita punya ini apa aja sih? Kita list semua hutangnya. Kartu kredit, pay letter gitu ya. Atau ada pinjol gitu ya. Kita list. Nah, utangnya kita ini bunganya berapa persen? Nah, bunga ini ya harus kita hitung. Kita tiap bulan bayar berapa? Dia untuk pembayaran bunganya ya kita persentasein gitu ya. Biasanya kalau teman-teman bingung sekarang bisa tanya ChatGPT gitu ya. Kalau saya bayar per bulan sekian, saya total utang sekian. Jadi bayar saya tuh bunganya berapa? Itu gampang. Atau teman-teman juga mau dihitung kalkulator silahkan. Tapi bunga itu ya normal adalah kalau misalnya bunga deposito aja cuma 4 sampai maksimum 6% gitu ya. Sekarang kalau dikasih bunganya lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat dari itu termasuk bunga yang tinggi. Ya, artinya adalah kita juga harus cek
bunga-bunga ini masuk akal nggak sih gitu kalau dengan berbandingan dengan hutang-hutang yang lain. Nah, kemudian juga perhatikan denda-dendanya ini tuh kalau terlambat bayar berapa banyak ya yang saya harus bayar. Kalau saya misalnya nih buat teman-teman yang suka terkecoh, suka belanja pay letter gitu ya. Pay letter kan saya kalau bayarnya kurang dari 1 bulan masih 0%. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dicicil mulai ada bunganya. Nah itu artinya adalah ya kita harus bijak sama-sama produk yang sama. Tapi kita juga harus perhatikan. Ini tuh ada nggak semua produk itu nggak ada biayanya loh. Gitu ya. Kita harus perhatikan ketika kita punya hutang ini benar-benar bayar bunganya berapa, dendanya berapa. Kemudian jatuh temponya berapa? Ini yang kadang-kadang orang lupa juga gitu ya. Setiap utang mungkin jatuh temponya bisa beda-beda. Dan juga perhatikan minimum paymentnya atau cicilan per bulannya berapa. Nah, kemudian kita juga hitung kemampuan saya sendiri dari gaji tadi, misalnya tadi maksimum 30%. Saya tuh kemampuannya dari sekian banyak hutang saya, cicilan saya tuh yang saya mampu bayar berapa? Gitu. Apakah semuanya bisa saya bayarkan atau hanya sebagian saja? Nah, hindari gali lubang tutup lubang gitu ya karena itu justru malah akan membuat lubangnya jadi semakin lebih besar tapi mulai melihat kita tuh punya aset apa aja. Aset ini bisa kelihatan dalam bentuk fisik aset yang properti gitu ya, aset atau aset-aset investasi, aset-aset keuangan atau juga aset-aset yang mungkin ada nilainya atau bisa kita berdayakan untuk menghasilkan uang. Contoh ada klien saya tuh yang suka fotografi gitu ya. Jadi dari fotografi dia kamera dia berdayakan ya sekarang dapetin penghasilannya dari digital gitu. Dari uang dari digital itu dia pakai buat bayar utang. Jadi investasi dia bukan dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk apa, tapi memang dalam bentuk keahlian ditambah dengan ada kamera yang dia bisa berdayakan. Kemudian juga bisa juga mungkin dijual, bisa juga mungkin digadaikan atau disewakan. Dan yang paling penting adalah aset yang paling berharga adalah kita sendiri. Kita punya waktu, kita punya kesehatan, kita punya energi, kita punya akal pikiran, kita punya relasi, kita punya banyak. Jadi berdayakan yang penting adalah sebelum kita minjem utang yang baru-baru lagi. Tapi kalaupun memang secara utang yang baru lagi itu mungkin ada opsinya hutang yang lebih lunak bunganya atau mungkin ada dibantu mungkin sama sanak saudara, bukan berarti nggak perlu dilunasi ya. Jadi kita perlu lunasi, cuma mungkin kita punya fleksibilitas yang lebih luas daripada mungkin kita pinjaman-pinjaman kepada lembaga keuangan. Nah, boleh juga. Kemudian yang berikutnya adalah hindari pinjol. Ya, jadi buat saya pinjol itu sesuatu yang nggak cocok gitu ya. Jadi jangan sama sekali coba-coba. Dan kalau misalnya metode pelunasannya sebetulnya ada dua cara. Bisa prioritas utamanya pelunasannya dari hutang dengan sisa pokok yang paling kecil dulu, bisa dibayar di atas minimum payment, yang lainnya bayar sesuai minimum payment, atau bisa juga lunasi dengan utang yang bunganya paling tinggi terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oh ya, saya no to pinjol. Oke, ya, saya lanjut ya. Kemudian yang penting juga berikutnya adalah bebas dari jerat adiksi ya. Gitu. Jerat adiksi ini tuh kadang-kadang kita nggak nyadar sama pola-pola kita sendiri. Gitu. Kalau misalnya pertama ada orang-orang yang mungkin karena money trauma ini terjebaknya, saya bagi kelompokkan jadi tiga. Orang yang terjebaknya dalam hal spending, gitu ya, dalam hal mengeluarkan uang. Tadi ada yang mungkin kalau stres sedikit, setiap kali ke trigger nih, saya tuh jadinya pengennya mendapatkan kesenangan, mendapatkan kompensasi atas stres saya dengan cara membeli sesuatu. Ada yang senang mungkin pelarian ke makan. Kalau saya stresnya ke makan. Salah satunya saya juga emosional buying-nya ke makan gitu. Atau ada juga yang impulsif buying. Pokoknya kalau di diskon itu kalap mata gitu ya. Apa yang nggak butuh pun dibeli semuanya. Ini kapan lagi bisa murah dibeli. Jadi kita punya power gitu ketika sesuatu ini lagi murah kita bisa beli 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 beli. Mumpung hari biasa mungkin kita nggak bisa beli. Atau juga ada yang lifestyle inflation tadi ketika dulu nggak punya uangnya masih penghasilan masih UMR, sekarang penghasilannya udah mungkin 4 kali di atas UMR, langsung gaya hidupnya meningkat, langsung pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen beli semua, tapi saat dilihat-lihat kemampuan berinvestasinya malah jauh lebih rendah daripada ketika dia UMR. Kemudian ada juga mungkin yang pelariannya itu adiksinya tuh ke spekulatif gitu ya. Ada orang-orang yang eh,
ya seneng mungkin ke judi gitu, sesuatu yang kita lihat gitu ini real banget di masyarakat kita gitu ya. Kok bisa ada orang-orang yang kecanduan judi online gitu, udah jelas-jelas gitu ya. Udah jelas-jelas itu tuh pasti bandar selalu menang gitu, tapi kenapa dia nggak bisa keluar gitu. Kemudian ada juga orang yang mungkin kalau beli apa-apa udah lah nggak usah pikir, beli aja gitu ya, belinya tuh bahkan dari utang, gesek dulu, pay later dulu gitu ya, mikirnya nanti belakangan, bukan bayar belakangan tapi mikirnya belakangan. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang mungkin kebalikannya, senang banget investasi gitu, tapi nggak dibekali oleh pengetahuan yang rasional gitu ya. Nggak juga dibekali dengan benar-benar dia tuh apa ya, investasi itu benar-benar kayak ada alasannya kenapa gitu. Tapi cuma kayak hanya karena ditawarin, hanya karena ikut-ikutan, hanya karena mungkin kata influencer ini bagus, dia langsung ikut aja. Dia langsung all in gitu. Atau orangnya mungkin ya investasinya ini titipin ke orang lain deh gitu. Katanya dia dapat, nggak usah repot-repot, dia akan dapat penghasilan pasif gitu ya. Dia yang bantu kelola. Yes. Tapi secara investasi itu kita memang setiap jenis produk investasi itu akan selalu ada resikonya. Semakin tinggi potensi keuntungannya, semakin tinggi potensi resikonya. Selalu hati-hati sama semua omong-omongan investasi yang kayaknya mudah, cepat, aman, pasti. Kita harus berhati-hati. Jadi kita pelajari lebih lagi tentang investasi. Kemudian ada juga tentang controlling. Controlling ini adalah sangat takut banget gitu kehilangan uang. Tadi ada yang cerita gitu KDRT, Pak Robert cerita KDRT finansial itu terjadi banget. Ada yang mungkin sangat-sangat diatur, istrinya mengeluarkan di jatah banget gitu ya, sangat-sangat pelit banget dalam berbagi, sangat-sangat takut banget merugi gitu. Investasi pun juga nggak berani yang aneh-aneh, nggak berani yang harus nggak berani ambil resiko atau nggak berani aset yang lebih bertumbuh untuk jangka panjang, hanya beraninya ya udahlah tabungan aja atau deposito aja. Nah, sebetulnya nggak berarti mungkin semuanya itu selalu yang buruk ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi di dalam porsi tertentu tetap baik. Tapi memang ya menariknya kalau ngelola keuangan ini, setiap kondisi orang berbeda-beda dan setiap orang itu punya tujuan keuangan yang berbeda-beda. Jadi saya mau mengutip dari Ken Honda gitu ya. Saya pernah baca bukunya Happy Money dan di sini eh, ada satu quote yang dia bagus banget. Eh, Kamu bisa jadi orang yang paling pintar di dunia, ngerti segala macam. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan untuk menghandle, mengelola emosi kita, dan itu tuh akan berpengaruh pada perilaku kita. Maka kita itu akan mustahil untuk kita itu bisa mengambil keputusan keuangan yang benar tentang uang. Ya, dan menariknya tadi uang itu dinamis gitu. Kadang-kadang mungkin di satu titik dalam fase kita hidup kita momentumnya benar nih ngambil keputusan ini. Tapi di momentum yang lain bisa berubah gitu. Bisa harus kita belajar, kita harus relevan. Jadi buat saya money trauma ini gimana kita ini juga mempelajari gitu. Kalau memang pola keuangan kita, kalau misalnya adiksinya kita ini bisa membawa kita ke dalam pola keuangan yang gak baik, kita bisa membuat kita justru malah tidak bertumbuh secara keuangan, ya kita mesti lebih berhati-hati dan kita belajar untuk bisa keluar dari jerat adiksi ini. Nah, baru deh ketika kita sudah aman, kita juga bebas, kita itu juga bisa mulai merencanakan keuangan kita. Merencanakan keuangan ini tuh ibaratnya seperti kita lagi berkendara. Kita lagi misalnya dari titik Jakarta, kita mau pergi ke Surabaya. Nah, kita ini misalnya mau berkendara gitu ya, darat. Nah, kita butuh GPS, kita butuh map. Nah, rencana keuangan itu seperti mapnya gitu. Kita tahu, oh dari sini belok kiri, belok kanan, nanti berapa jam lagi akan sampai. Jadi kita juga perlu tahu kita ada titik mana saat ini dan kita akan mau kemana ke depannya. Nah, perencanaan keuangan untuk teman-teman yang mungkin atau di luar sana mengalami money trauma itu nggak perlu panjang dulu deh. Kita mikir dulu untuk satu langkah ke depan. Atau paling nggak kita buat spesifik, kita yang prioritas yang kita harus capai apa. Nah, atau kalau nggak misalnya buat teman-teman ada yang mungkin belum punya dana darurat, ya udah dana darurat dulu aja, amankan keuangannya. Nah, setelah itu, kita track penghasilan kita, pengeluaran kita, aset investasi. Karena investasi ini tuh sebagai sebuah kendaraannya, sebuah alat yang membantu kita dari titik A ke titik saat ini ke titik tujuan keuangan. Terus kita juga tadi itu belajar investasi yang dengan benar. Kita jangan cuma FOMO, jangan all in, ikut-ikutan, atau titip-titip aja gitu. Tapi kita benar-benar pelajari.
Nah, rencana sempurna baik lagi adalah rencana yang dilakukan. Jadi ada orang-orang yang jago banget membuat rencana. Saya sendiri sebagai perencana keuangan juga kadang-kadang buat rencana keuangan gitu ya. Buat klien, minggu depan ketemu dia rencananya udah bisa berubah lagi. Jadi nggak ada rencana yang sempurna, tapi rencana sempurna itu adalah rencana yang kita lakukan. Dan ini kalau memang dibutuhkan buat orang-orang yang memang mengalami money trauma atau memang mengalami tantangan dalam mengelola keuangan, memang keuangan ini sudah sebuah alat. Sama seperti halnya kita juga mengelola resource waktu, kesehatan gitu ya, dan juga mental health kita gitu kan. Itu juga kan kita juga harus belajar, belajar mengelola, belajar dengan kita belajar mengelola kita jadi akhirnya bisa menguasai. Kita jadi punya kontrol. Nah, tapi keuangan juga kita perlu belajar. Tapi kalau memang membutuhkan bantuan, kapan sih membutuhkan bantuan secara finansial itu kalau mengalami mungkin kondisi finansial yang kompleks. Ada terjadi kejadian major event gitu ya, yang benar-benar mengubah banget transisi atau memang benar-benar membutuhkan bantuan secara pengetahuan atau butuh kayak second opinion secara untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam keuangan. Atau biasanya klien saya memang butuh rencana itu berjangka panjang yang lebih holistik, yang lebih komprehensif. Nah, memang akhir kata gitu ya, dari segi eh, selama 7 tahun konsultasi ini tuh saya nggak pernah menemukan orang yang sepanjang 7 tahun itu kondisi keuangannya atau kondisinya akan selalu sehat-sehat aja, baik-baik aja. Jadi kalaupun dari kita ada yang mengalami money trauma, ada yang lagi kondisi keuangannya lagi nggak baik-baik aja, ada yang lagi serat, atau yang lagi ya sakit banget nih sih, udah kayaknya cancer tahap berapa nih, aduh udah jangan sampai deh. Tapi kalaupun sampai mengalami itu, ya normal, normal. Karena ya ini bicara soal keuangan kita nggak belajar itu dari SD gitu, dari kecil kita nggak diajari bagaimana mengelola keuangan dengan benar gitu. Kita belajar ini saat kita dewasa. Jadi, kalaupun kita misalnya mengalami kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja selama nih trauma ini, pesan dari saya, ya, semoga kita semua get well soon financially, dan sedikit recap, supaya kita tetap aman, aman ini keuangan cukup setiap bulan dan satu durat, dan kemudian bebas, kalau dari jerat utang adiksi, yang berikutnya adalah cukup sampai cermat, rencana keuangan buat satu langkah ke depan aja. Karena financial wellness ini bukan satu kali pencapaian aja, tapi harus perjuangan journey yang secara terus-menerus untuk belajar dan beradaptasi. Segitu aja mungkin dari saya. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini topik yang sangat luar biasa ya. Kita kasih aplaus untuk Ibu Shirley yang sudah membawakan materi dengan sangat luar biasa. Iya, ternyata yang perlu kita sampaikan get well soon bukan cuma untuk orang yang sakit secara fisik ya, tapi secara finansial juga perlu get well soon financially. Luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Shirley yang sudah membawakan materinya. Dan ini dia saatnya yang ditunggu-tunggu nih Bapak Ibu. Sesi tanya jawab tadi udah ada yang nggak sabar untuk bertanya nih, Pak Robert dan juga Ibu Shirley. Silakan untuk kita bisa menggunakan raise hand yang ada di layar kita atau melalui chat di Zoom ini. Oke. Sembari menunggu di yang raise hand, saya bacakan dulu untuk yang ada di chat Zoom. Ada penanya atas nama Niko. Bagaimana kalau ada kerabat yang sudah terjerat pinjol? Dan pinjol juga kan ada yang legal dan ilegal. Apa yang harus dilakukan oleh rekan saya? Ini rekannya Pak Niko ya. Karena banyak banget kasus teman-teman yang terjerat pinjol. Nah, kalau dari sisi finansialnya gimana nih, Ibu Shirley? Oke, sebetulnya kasus pinjol ini harus dilihat lagi ya, gitu lebih detail seperti apa. Eh, karena kalau pinjol ini, ya kebanyakan orang yang pinjol ini kan bisa jadi, misalnya 700.000 kita nggak punya sehingga harus pinjam gitu ya ke pinjol. Dan ketika punya uang untuk mencicilnya, pinjol sendiri kan ada yang kayak dalam setahun itu bisa 72% bunganya. Wow. Bagaimana minjam 700.000, bayar 72% itu berarti sekitar 400-500 ribunya kan. Itu pasti Hmm. tidak akan mungkin bisa lunasi. Jadi buat saya satu tadi, lihat dulu kondisi orangnya, kalau punya aset atau enggak. Ada nggak aset yang bisa dibayarkan? Nah,
Jahatnya pinjol ini adalah bunganya tinggi harian, dan gitu biasanya nanti ada kalau buat ilegal itu pendekatan penagihan itu secara intimidatif. Ada yang dengan cara mempermalukan ke kantor gitu ya, ke rekan kerjanya diteleponin, dipermalukan gitu kan. Ini nih orang ini nggak bayar nih gitu, atau kalau misalnya mengintimidasi gitu kan. Walaupun sekarang mungkin sudah jauh lebih teratur, tapi namanya perusahaan pinjol ilegal ya kayak rumput liar, satu dicabut, muncul lagi yang lain. Hmm. Jadi yang harus diedukasi kita sebagai penggunanya. Nah, kalau sampai ada terjebak di situ, tadi dibuat data dulu, pinjolnya itu jumlahnya ada berapa aja, terus kita lihat lunasin kalau memang pinjol, beresin dari yang utangnya paling uangnya bunganya paling tinggi. Itu yang kita bayar duluan. Kalau pinjol ilegal sebenarnya secara dasar hukum kita masih bisa mengelak dengan kita ini enggak ini ilegal, jadi kita nggak perlu lunasi. Tapi kuat-kuatan mental antara si peminjam ini dengan debt collector. Gitu gitu. Jadi mampu nggak dia kuat-kuatan mental, kuat-kuatan untuk ketika orang yang ngetok ke depan kita dor dan mempermalukan tetangga itu kuat-kuatan di situ. Nah, kemudian kita juga kalau memang pinjol yang legal itu sebetulnya juga bisa ada beberapa opsi ya. Kalau secara lembaga keuangan bisa ada restrukturisasi. Restrukturisasi ini kita negosiasi. Minta bunganya, mungkin bunganya nggak usah dibayarkan tapi pokoknya aja. Atau kita konsolidasi. Konsolidasi ini kita dari sekian banyak pinjol, misalnya ada 10 pinjol, kita pindahkan misalnya ke satu pinjaman saja. Pinjaman yang jelas lebih bunganya lebih murah gitu, terus juga atau lebih fleksibel. Nah, untuk saya memang ada kenalan lembaga konsolidasi utang ya, tapi nggak semua hutang pinjol itu bisa dibantu. Jadi hutang yang pinjol yang bisa dibantu itu memang hutang yang secara track record orangnya memang punya penghasilan. Nah, sayangnya banyak masyarakat Indonesia yang kena pinjol ini masyarakat yang bekerjanya di sektor informal, yang Hmm. mendapat penghasilannya itu nggak rutin setiap bulan. Ada yang mungkin buruh, ada yang mungkin kerjanya sebagai ojek online, ada yang mungkin kerjanya sebagai freelancer. Jadi Hmm. sulit untuk misalnya mendapatkan opsi-opsi pinjaman yang dari lembaga keuangan yang lain. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah coba bernegosiasi atau cari coba pinjaman yang lain dan sambil memberdayakan aset-aset yang dia punya. Seperti itu. Memang pinjol ini ada klien yang saya bantu pun minjemnya dia cuma 10 menit, tapi keluarnya 3 tahun. Dan itu benar-benar dampaknya luar biasa secara psikis, secara produktivitas, secara relasi semua dengan keluarga, dengan teman, semuanya rusak gitu. Dia juga merasa malu, dia juga menutup diri. Tapi ya memang em, ketika menghadapi pinjol ini ya di satu sisi ya kalau bisa sih mencari pertolongan ya. Hmm. Gitu. Apalagi ya dampaknya itu kemana-mana ya, ke keluarga, sosial. Betul, betul, betul. Hmm. Makanya jangan coba-coba deh kalau misalnya kita butuh dana pun jangan coba-coba pinjol. Ingat Bapak Ibu, say no to pinjol. Pinjol. Desperate. Dari Pak Robert ada mau menambahkan untuk bagian ini? Kalau tidak, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, saya agak susah menjawabnya karena nggak dikasih tahu dampak psikologisnya apa. Jadi orang pinjol bisa aja senang-senang aja gitu. Iya. In next question. Oke, baik. Ini untuk parenting nih, Bapak sama Ibu Shirley. Apa yang sebaiknya kita ajarkan terlebih dahulu kepada anak tentang keuangan? Takutnya kita salah bicara nih, yang membuat anak pada akhirnya punya belief yang salah tentang uang. Karena bisa jadi kita nggak diajarkan juga kan sama orang tua kita ya. Gimana kita mengajarkannya? Apa yang perlu kita ajarkan pertama kali sama anak? Hmm. Siapa yang mau menjawab duluan nih? Mau Pak Robert, Bu Shirley? Mungkin Pak Obat yang sudah jadi orang tua. Oh iya, ya, oke. Silakan Pak Robert. Iya, yang teringat sama saya, parenting itu sebenarnya bukan soal teaching, tapi ada dua yang penting, teaching and modeling, gitu ya. Jadi orang tua akan bisa melakukan parenting dengan baik kalau dia bisa mengkombinasikan teaching dan modelingnya. Maka yang perlu diperiksa oleh orang tua adalah dirinya sendiri dulu. Apa yang dia percaya tentang uang? Apa yang dia ketahui? Bagaimana keyakinan dia mengenai uang, penggunaannya, begitu. Dan dari situlah kemudian dia mengajarkan hal-hal yang benar. Kalau orang tua pandangannya atau keyakinannya pun tentang uang misalnya tidak sehat, maka apa yang dia biasa ajarkan kepada anaknya?
dan apa yang dia bisa contohkan kepada anaknya gitu ya. Jadi hal pertama tentu saja apa yang diyakini orang tua tentang uang. Tapi sebelum mengajarkan tentang wawasannya, dia mesti memeriksa dulu apakah dia punya pandangan, punya keyakinan, dan punya kebiasaan yang berhubungan dengan uang itu sehat apa tidak. Kalau dia sendiri nggak sehat, ya pasti nggak mungkin kita bisa berharap dia bisa mengajarkan yang baik atau menunjukkan hal yang baik tentang tentang bagaimana mengelola keuangan, sikap terhadap uang. Kalau ibu misalnya atau bapaknya, kalau sudah soal uang yang diajarkan kekhawatiran-kekhawatiran dan kadang-kadang menjadi sangat menekankan hal-hal tertentu ya, maka itu akan berdampak kepada anaknya. Gitu. Kalau soal mengajar, anak bisa dapat dari mana saja, tapi modeling dia lihat di rumah dan bagaimana kenyataannya. Dan itu lebih powerful. Misalnya dia bilang, kalian harus hemat-hemat, tapi bapak ibunya belanja seenaknya gitu. Gimana jawab ini kira-kira dampaknya kepada parenting gitu ya. Karena parenting itu adalah kombinasi dari teaching and modeling juga. Kira-kira begitu. Wow, teaching and modeling. Baik. Bu Shirley ada yang mau disampaikan? Hmm, sebenarnya pemahaman anak kan sesuai dengan usianya ya gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi saya mungkin mau bagiin beberapa poin yang saya sering temukan di masyarakat aja ya, terkhususnya di masyarakat kita. Eh, kita itu selalu kayak ibaratnya kayak musuhan sama uang, tapi kita tuh suka uang gitu ya. Kita kayak contoh nih, aduh, Mama nggak punya uang gitu, kamu gak usah aneh-aneh lah, gak usah beli macam-macam gitu. Mama tuh Hmm. kayak udah kena kesannya tuh kamu tuh ngerepotin, udah nggak usah minta-minta gitu, Mama nggak punya uang. Kita jadi kayak berasa, oh kita tuh selalu akan hidupnya tuh kekurangan uang gitu ya, kurang uang, kurang uang, kurang uang. Akhirnya ketika nanti dia udah besar, dia kayak berasa nggak pernah cukup gitu ya. Atau Hmm. kadang-kadang orang tua yang mungkin uang itu sesuatu yang susah didapatkan. Seharusnya bisa diubah skripnya gitu. Bukannya susah didapatkan, kita belum ngerti aja, kita belum belajar aja gitu. Jadi ajari anak-anak justru kayak pola kreatif daripada misalnya kita beli mainan baru, gimana yuk kita coba buat mainan buat kamu. Karena kan anak itu kan juga nggak perlu sebetulnya yang mungkin yang paling mahalnya gitu ya. Tapi ya bagaimana mungkin ada orang tua di situ main bareng itu justru mungkin jauh lebih berharga. Hmm. Atau ada beberapa klien saya yang generasi sandwich gitu ya. Saya mungkin encourage mereka ajak-ajak kegiatan untuk mencari uang ini kan generasi sandwich ini atas dan bawah kejepit ya gitu. Untuk mereka kayak sama-sama yuk kita bikin proyek keluarga nambah penghasilan. Misalnya Hmm. bantuin mama nih, misalnya kamu ke sekolah bawa misalnya snack-snack gitu ya. Nah, kita bikin di rumah bareng-bareng yuk snacknya yuk gitu. Jadi atau Hmm. misalnya Sabtu Minggu jualan di Car Free Day yuk gitu. Jadi anak itu akhirnya dari kecil mungkin jadi justru malah sesuatu money trauma ini jadi bagus bisa meningkatkan entrepreneur skill-nya dia ya gitu. Hmm. Jadi menurut saya sih kita juga harus kenal anak kita tipenya seperti apa. Terus sebagai orang tua sendiri kira-kira kita pengen rancangan anak kita ini apa sih yang mereka punya dalam nanti ketika dewasa gitu untuk pantang pantang menyerahkah atau semangat kreativitasnya atau apa gitu. Jadi buat saya sih nggak perlu diajarin harusnya orang tua kita tahu lah. Tadi kata Bapak modeling lah ya gitu yang paling penting selain teaching. Wow, iya. Thank you untuk jawabannya Bu Shirley. Selanjutnya ada dari Kristi Melia. Bagaimana sebagai milenial dan Gen Z membuat boundaries dengan orang tua baby boomer yang tidak open-minded soal finansial? Ini kayaknya dari generasi sandwich ini. Misalnya tidak ada perencanaan, menurunkan hutang, menganggap anak sebagai investasi atau menurunkan money trauma, mewariskan money trauma gitu ya. Silakan dari Pak Robert atau Bu Siti. Mungkin Mau bisa paralel dulu. yang punya pengalaman dengan ini eh, antar generasi itu gimana soal uang. Oh, kalau saya sih kalau bisa punya ada pilihan nggak usah sering-sering ketemu boleh sih Pak.
Tapi Emang kalau Aman ya. karena memang ini real banget sih beberapa iya, kebudayaan kita kan orang tua tuh menganggap anak sebagai investasi ya gitu. iya, Hmm. iya. Ya, dan rata-rata memang orang tua ini tidak punya cukup dana pensiun. Atau Hmm. ketika misalnya kayak PNS gitu ya, ada beberapa yang mungkin dapat dana pensiun, dana pensiunnya misalnya dibantu, ada yang mungkin satu kurang, yang kedua adalah tidak dikelola dengan benar gitu ya. Jadi mungkin beberapa tahun pertama ada, tapi tahun-tahun berikutnya habis. Jadi bergantung kepada anak gitu. Atau ada juga anak yang jadinya orang tua mungkin saya udah bayarin nikahannya kamu nih gitu. Saya juga boleh intervensi ke dalam hubungan pernikahannya kamu gitu. Jadi akhirnya ngerecokin menantu, cucu segala macam. Eh, Hmm. tapi di satu sisi menurut saya sih memang ada ada rasa sayang yang mungkin bisa kita salurkan ketika kita itu nggak ketemu setiap hari gitu. Tapi memang untuk menjaga batasan ya kita mesti pintar-pintar komunikasi gitu ya, menghadapi orang tua. Nah ini mungkin lebih secara pendekatan psikologisnya dari segi bapak sih. Hmm. Iya, iya. Saya kepikirnya begini, memang kita ini tidak secara natural punya kemampuan perspective taking, ya. Artinya perspektif taking itu coba memahami perspektif orang lain. Karena kita dengan sangat mudah akan menggunakan perspektif kita. Dan kalau sudah beda generasi, pasti perspektifnya berbeda. Sekarang mau nggak milenial dan Gen Z mencoba memahami perspektif orang tua yang baby boomers tadi, gitu ya. Sebaliknya, mau nggak baby boomers ini mencoba memahami perspektif generasi-generasi selanjutnya. Nah, kadang-kadang menjadi sulit komunikasi karena tidak ada yang mau perspektif taking. Mereka hanya mau dimengerti tapi tidak mau mengerti, gitu ya. Ya sangat mudah untuk bertahan terhadap perspektif sendiri, tetapi menjadi sulit komunikasi kalau kita pun tidak mau mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, gitu kan ya. Jadi intinya adalah kesediaan untuk memahami cara pandang orang lain, baru kemudian diupayakan komunikasi. Mengerti cara pandang orang lain belum tentu mau menerima juga kan? Nah, kembali lagi, kalau sudah tahu berbeda, maka coba belajar menerima, lalu mencari bagaimana caranya, gitu ya, dengan sudah memahami perspektifnya generasi, gitu ya. Kalau nggak akan bisa. Yang diharapkan untuk mengerti bukan hanya orang tua yang sudah duluan lebih dewasa, gitu ya, tapi anak-anak milenial dan Gen Z ini juga perlu belajar bahwa memang ada perbedaan dan tidak bisa dipaksa yang namanya, apalagi sudah keyakinan gitu ya. Justru kesediaan untuk saling menyesuaikan sehingga ketemulah ininya ya, eh, jalan keluarnya seperti apa. Nah, kalau orang-orang dulu menjadikan anak investasi ya seperti tadi dibilang gitu ya, mereka ya berharap ngurus anaknya baik-baik, berharap supaya nanti diurus baik-baik juga oleh anaknya gitu ya. Bukan jadi pamrih. Ya memang kenyataannya nggak, dulu gaya berpikirnya begitu supaya mereka hidup bersamanya lebih baik dan nanti ke depannya juga lebih baik. Jadi anak disekolahkan itu maksudnya adalah supaya kehidupan seluruh keluarga lebih baik lagi. Cucu pun bila perlu disuruh sekolah yang ya tentu saja generate ini ya banyak uang lah gitu ya kalau bisa. Ya, tapi kembali lagi asal dengan sikap yang masih positif ya. Jangan sampai kemudian mengakumulasi banyak harta tetapi tidak tahu bagaimana mengelolanya kayak tadi ya. Mengelolanya juga. Jadi banyak orang sangat pintar cari uang tapi begitu mengelolanya tidak tahu bagaimana cara mengelolanya gitu. Dan tidak tahu mempersiapkan juga untuk masa depan. Perencanaan tadi kan realnya kayak apa gitu. Jadi skill untuk pengelolaan keuangan tentu saja perlu dipelajari dan ya saling belajar ya menurut saya. Kalau generasi berbeda memang karena beda zaman, beda juga mungkin cara berpikir mengenai cara mendapatkan uang, cara mengelola uang, dan cara menginvestasikan uang. Menjaga supaya ada persediaan yang cukup tanpa merasa khawatir gitu ya. Jangan konyol juga misalnya dihabiskan gampang lah nanti ngutang aja gitu ya. Ya, ada juga orang yang seperti itu ya. Jadi mengandalkan gampang lah bisa minjem gitu ya. Jadi, nah itu kan itu sangat riskan sih menurut saya. Dan itu bukan kebiasaan yang sehat juga karena
dia mengalami gangguan sendiri, kecemasan, dan juga mengganggu orang lain, mengganggu hubungan. Kalau kita diketahui sebagai orang yang suka berhutang dan tidak pernah mau bayar, nggak ada yang mau deket, gitu ya. Begitu lihat muka kita aja, dia udah menyingkir, gitu ya. Jadi nggak ada yang mau. Apalagi sudah punya reputasi yang kayak begitu ya. Akhirnya memang menjadi sulit sekali hidupnya, gitu. Menurut saya sih begitu ya. Mungkin mau sedikit menambahkan aja kali ya. Silakan. Saya teman-teman yang di sini tuh jadi generasi sandwich ya gitu. Yang orang Hmm. tuanya jadi bergantung sama anak eh satu gitu ya. Eh, hmm, Pasti saya tuh selalu percaya ya kalau diberikan beban gitu pasti diberikan kemampuan untuk menanggungnya gitu ya. Jadi Hmm. jadikan sebuah masalah yang bisa memicu keuangan kita gitu, bisa membuat kita lebih meningkat secara kemampuan menghasilkan uangnya. Yang kedua adalah dari segi manajemennya ya coba kita bikin dana darurat juga buat keluarga orang tua gitu ya. Tapi Ya. nggak perlu dikasih tahu setiap bulannya gitu. Atau setiap bulan tuh ya kita kasih sesuai kemampuan. Misalnya kita alokasikan sekitar 5%, 10% dari penghasilan kita. Nggak perlu semuanya. Hmm. Walaupun kita menghasilkan uang, nggak perlu juga menurut saya tuh kita juga ada kewajiban untuk memberitahu jumlah gaji kita. Hmm. Karena ada beberapa orang yang memberitahu ke orang tua, jadi orang tuanya merasa "Ah, kamu harus ngasih lebih banyak gitu ya. Menurut saya nggak Hmm. perlu diceritain sampai detail seperti itu. Ada juga kasus yang mungkin misalnya ini kalau lebih kompleks lagi, misalnya dia sudah menikah dan punya anak ya. Menurut saya yang harus diutamakan adalah anak sama istri dulu. Baru prioritas berikutnya adalah baru keluarga atas gitu ya, keluarga atas dari orang tua ataupun mertua. Tapi di satu sisi adalah ya kita harus diskusi juga sama pasangan kalau memang ada ketergantungan dari orang tua atau mertua terhadap keuangannya kita. Nah, kemudian juga investasi atau masalah hutangnya. Nah, menurut Hmm. saya uh, utang ini kita harus lihat utangnya orang tua itu gara-gara apa? Hmm. Gara-gara satu kejadian yang mungkin musibah kah sehingga orang tua terjebak dalam hutang? Atau memang ada pola keuangan yang salah gitu. Misalnya contoh salah satu kena judi, kita tuh punya kebiasaan selalu belanja belanja tadi impulsif. Yang mana trauma itu mungkin dari generasi sebelumnya atau dari dia dari orang tuanya. Menurut saya kalau yang sifatnya cuma satu kejadian nggak apa-apa kita masih bisa bantu cari akal gitu. Tapi kalau yang karena habit dari orang tuanya sendiri ya mungkin orang tuanya bisa dibawa gitu ya, ke mungkin teman-teman ke sini gitu ya jadi biar mengalami kesembuhan atau juga bisa juga dari segi mungkin literasi keuangan gitu ya daripada mungkin kasih ikannya setiap bulan ya udah ajakin aja orang tua mungkin untuk ikutan yuk ada workshop ada webinar apa gitu coba dengar-dengar aja gitu kemudian juga bisa juga ada kalau memang setiap bulan kasih uang itu mungkin berat kita mulai ciptakan kayak kolamnya. Jadi selain kita mungkin kasih ikannya, kita kasih ajarin orang tua kita juga untuk mancing, atau juga kita ciptain kolam. Misalnya ada beberapa orang tua yang ya udah kita bikinin warung di depan rumahnya, nanti dari warung biar ada kesibukan, biar dia mereka bekerja, mereka bisa menghasilkan uang lagi. Ketika mereka menghasilkan uang, mereka merasa punya power, mereka juga bisa belanja segala macam. Jadi menurut saya ada berbagai kalau secara teknik keuangan sih ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi yang paling penting adalah kita kayak kenali dulu orang tua kita sendiri itu traumanya apa, traumanya di mana gitu. Karena mungkin kalau traumanya bisa diberesin itu mungkin benar-benar bisa bisa banyak berdampak banyak terhadap cara dia ngelola keuangannya. Tuh. Baik, oke. Sangat jelas ya, Bapak Ibu semua ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Mohon maaf kalau pertanyaannya tidak bisa kita jawab semua. Jika nanti ada kesempatan, kita akan coba catatkan pertanyaannya dan kita coba jawab. Nah, apakah healing money trauma bisa berhasil jika traumanya masih terus berjalan? Seperti KDRT keuangan tadi yang dijelaskan masih berjalan karena masih terikat pernikahan. Apakah healing trauma ini akan berhasil? Gimana nih, Pak? Oke. Satu, tidak ada jaminan untuk berhasil, tapi ada kemungkinan, ada harapan untuk berhasil. Kalau lingkungan tidak bisa diubah, masih di dalam perkawinan, dia masih bisa mengubah pola pikir, sikap, dan cara menghadapi situasi. Ya kan, misalnya ya kalau misalnya dibatasi uangnya, ya coba cari cara untuk bisa mendapatkan pendapatan
tambahan, sampingan misalnya begitu ya, atau malah belajar untuk ya jadi berhemat ya. Jadi bisa mengubah pola pikir, sikap dan juga cara untuk menghadapi situasi yang tidak berubah. Misalnya ya suaminya masih tetap itu ya, masih financial terus ini ya, kekerasan finansial. Lalu yang kedua, sama seperti dengan masalah kesehatan mental, selain mengubah perspektif atau self care, bisa juga membina ini semacam support system ya dengan teman-teman. Jadi jangan malah menjauhkan diri dan terbuka dengan masalahnya. Siapa tahu ada pertolongan dari teman-teman dan itu adalah bagian yang memperkuat ikatan persahabatan sepenanggungan begitu ya. Jadi kesempatan malah menerapkan bertolong-tolongan lah di dalam menanggung beban gitu ya. Ya, mungkin saat ini kita yang lagi butuh pertolongan, lain kali ada yang butuh pertolongan juga. Jadi kita pun menjadi bertumbuh juga kepedulian kepada orang lain pada waktu kita merasakan orang lain peduli kepada kita. Jadi memanfaatkan support system. Lalu yang ketiga, memanfaatkan profesional. Artinya ya seperti financial planner atau konselor atau psikolog. Kalau misalnya itu sangat mengganggu ya. Jadi ya sama levelnya, mulai dengan self care, support system, lalu professional help. Itu bisa ada berbagai macam cara untuk bisa healing dari persoalan-persoalan trauma Hmm. seperti tadi, sehingga paling tidak reaksi terhadap situasi yang sama yang menyebabkan trauma itu bisa bisa berubah sedikit demi sedikit. Mungkin keadaan tidak berubah, suaminya akan tetap begitu, tapi si istri sudah punya cara yang baru untuk menghadapinya, gitu ya. Dia nggak terpengaruh lagi dengan tekanan-tekanan, dia punya perspektif yang baru. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada suaminya yang sangat pelit, bahkan cenderung menekan atau mau ini ya, membuat penderitaannya begitu ya. Dan dia punya orang-orang yang mendukung dia di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Dia tidak perlu menjalani sendiri. Orang-orang dipercayakan sahabat, kerabat itu bisa ini kan diberdayakan. Ceritalah gitu karena kalau kita membuka diri, maka orang lain akan juga ada kesempatan menolong kita. Tapi kalau kita simpan sendiri, ya kemungkinan untuk dipulihkan memang sulit ya. Karena kita sendiri nggak terbuka kepada masalah itu kepada orang-orang. Bukan berarti mengumbar di sosial media ya, kemudian nanti yang ada hujatan-hujatan. Gitu. Jadi, jangan juga personal isu dibawa di sosial media kan itu berarti menjadi terbuka kepada nggak bijaksana juga lah gitu. Seolah-olah mengadu kepada dunia, terus nanti berharap Komnas HAM akan membela dia atau apa namanya Komisi Perlindungan apa saksi dan korban atau segala macam. Nggak perlu seperti itu, malah bikin penderitaan menjadi lebih apa ya? Itu sama saja memperluas area kebakaran namanya gitu. Makin tidak terkendali. Jadi yang sehat adalah self care, support system dibangun, lalu professional health. Bisa, ya. Hmm. Oke. Oke, thank you Pak Rob. Dari Bu Sirnya ada yang mau sampaikan? Kalau mungkin KDRT-nya jadi ibaratnya saya asumsi sebuah skenario ya. Misalnya suami yang bekerja, istri ibu rumah tangga sepenuhnya jagain anak. Nah, terus apa-apa jadinya dikontrol pengeluaran rumah tangganya kurang gitu secukupnya dan saya yakin biasanya istri itu hebat banget gitu ya udah bisa lah gitu ngelola-ngelola tapi tetap aja namanya sekarang ada inflasi gitu ya kebutuhan tambah banyak segala macam itu tidak ada Hmm. kebutuhan nggak bisa diprediksi. Jadi kalau secara keuangan ada eh, money manajemennya adalah satu zaman sekarang sih kalau kalau menurut saya dengan rata-rata di Indonesia sendiri kan memang masih kalangan menengah ekonominya ya kita kalangan eh, bisa dibilang secara ekonomi itu usahakan kalau misalnya kita masih di kalangan menengah dan menengah ke bawah kita itu punya dalam satu keluarga punya sumber penghasilan itu lebih dari satu. Apalagi kalau kasusnya misalnya sekarang kan ada banyak perusahaan yang lagi melakukan layoff ya, PHK gitu. Kalau sedangkan satu keluarga kita bergantung pada satu sumber penghasilan dari gaji perusahaan. Ya perusahaan ya usahain yang terbaik, tapi kalau dalam kondisi keuangan lagi nggak baik-baik pasti akan harus ada yang dikorbankan gitu. Nah,
Makanya kita sebagai keluarga, supaya keuangan kita lebih solid, usahakan minimal punya dua sumber penghasilan. Dua sumber penghasilan itu bisa datang dari suami istri yang bekerja, bisa datang dari misalnya satu eh, sama-sama ada penghasilan dari pekerjaan, atau ada juga penghasilan dari bisnis atau side hustle. Jadi ada penghasilan aktif dari beberapa tempat gitu ya. Atau juga bisa dari penghasilan investasi. Tapi kalau penghasilan investasi itu tidak bisa instan. Ada orang yang berharap bisa cepat kaya dari kripto atau dari saham gitu ya. Jadi menggantungkan hidup sepenuhnya berhenti kerja, investasi, trading for living dari kripto dan saham. Karena kalau investasi di bidang keuangan itu tadi prinsipnya high risk, high return. Memang potensi returnnya tinggi, tapi potensi risikonya juga tinggi. Kita siap nggak dengan keuangan yang kita nggak punya sumber penghasilan lain cuma dari situ doang. Nah, tapi buat kalau memang kondisinya kita tadi ngalami KDRT dari pasangan, menurut saya satu satu dari segi manajemen money management adalah usahakan kita sendiri punya penghasilan. Karena ketika kita punya penghasilan, kita tuh punya power lebih lebih besar daripada sebelumnya, atau punya kontrol lebih besar dari sebelumnya. Misalnya ya anak paling nggak kita bisa kasih penghidupan yang lebih baik buat anak-anak misalnya, atau buat diri sendiri buat self care ada budgetnya gitu, nggak perlu selalu minta ke suami gitu. Atau bisa juga tadi kalau tadi mau cari support system kan butuh pendanaan, misalnya kita butuh arisan, kita juga butuh pergi gitu ya, itu butuh biaya. Nah itu juga dari uang mana uang kita sisihkan. Nah uang kalau bisa kalau nggak cukup dari uang kita sisihkan ya kita usahakan dari tambah penghasilan. Nah, menariknya keistimewaannya di zaman sekarang kita ini adalah banyak pekerjaan yang sebetulnya bisa kita lakukan dari rumah, bisa dilakukan dari handphone, bisa kita belajar. Ada virtual assistant, ada affiliate marketing, ada content creator, ada copywriter, ada pekerjaan remote working, freelancer segala banyak, jauh lebih banyak daripada mungkin di era-era beberapa tahun sebelumnya. Nah, cuma memang buat yang mengalami masa KDRT ini, ya mungkin bisa jadi untuk bisa berproduktif, untuk bisa menghasilkan uang itu kan kita juga butuh waras ya. Pak ya, kadang-kadang kita tahu logikanya begitu, tapi kita lagi nggak dalam baik-baik aja gitu. Jadi menemukan keseimbangan mental juga penting tadi gitu ya. Untuk kita juga bisa punya tenaga, untuk kita juga bisa punya kemampuan untuk mulai kayak produktif lagi nih, serius lagi, konsentrasi nih cari uang gitu ya. Nah, terus juga berhati-hati terhadap penipuan gitu, karena sekarang ini banyak orang yang juga lagi butuh kerjaan. Banyak orang yang juga tahu orang tuh butuh uang. Nah, takutnya ada orang-orang atau pihak-pihak yang memanfaatkan oknum gitu ya. Memanfaatkan kita yang lagi butuh uang, ditawarin lah mungkin ini keuntungan cepat instan gitu ya. Penghasilan pasif, hati-hati. Hati-hati terhadap semua link, hati-hati dan semua penawaran. Ada banyak juga sekarang tawaran-tawaran bekerja di luar negeri yang mungkin kelihatannya bagus, tapi ternyata perdagangan ilegal gitu ya, perdagangan manusia ilegal. Jadi kita usahakan lebih nggak perlu berhati-hati seterusnya dan jadi takut, tapi lebih rasional aja kalau dari segi keuangan gitu. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Wow, memang yang instan kadang berbahaya ya, Bu Shirley. Jadi kita perlu lebih aware terhadap hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Robert dan Bu Shirley sekali lagi untuk pemaparan materi dan tanya jawabnya. Kita sudah masuk di penghujung acara, Bapak Ibu. Sebelum nanti para pembicara menyampaikan closing statement-nya, Bapak Ibu bisa memberikan feedback terlebih dahulu untuk sesi seminar ini di link yang sudah disediakan di chat Zoom oleh tim kami. Dan berharap nanti ke depannya ada seminar-seminar selanjutnya yang bisa kita ikuti akan semakin lebih baik lagi untuk persiapan dan sebagainya. Begitu ya. Silakan diisi. Kami beri waktu 30 detik sampai 1 menit untuk mengisi link yang sudah diberikan di chat Zoom. Baik, sembari mengisi, eh, kita akan masuk ke closing statement untuk mungkin dari Pak Robert terlebih dahulu ya Pak ya. Silakan Pak Robert. Oke.
Ya, money trauma adalah salah satu kondisi kesehatan mental yang berkaitan dengan uang ya. Bisa terjadi pada siapa saja. Kita perlu mengenali apa saja kondisi yang memungkinkan sehingga orang mengalami money trauma. Memang dikatakan bahwa uang bukan segala-galanya, sehingga pola pikir, keyakinan, kebiasaan, keterampilan itu perlu ditingkatkan, sehingga money trauma tidak perlu membuat kita lumpuh di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menyadari ada money trauma, ini kesempatan untuk bertumbuh pemulihan. Pemulihan itu mungkin dilakukan baik oleh diri sendiri atau mengandalkan support system, bisa keluarga, sahabat, dan juga kolega. Ya, kuncinya kita mau terbuka. Dan juga jangan ragu-ragu kalau ada masalah yang tidak terselesaikan, silakan hubungi professional help seperti konselor, ya, psikiater kalau misalnya mengganggu hal-hal sebagai fisik atau psikolog juga bisa. Jadi tidak perlu ragu karena kalau tidak akan mengganggu kehidupan kita selanjutnya. Gitu. Ya. Ibu Shirley, silakan. Eh, banyak banget orang tuh pengen financial freedom. Hmm. Karena kayaknya tuh uang tuh jadi masalah banget gitu dalam hidup dia, sangat-sangat mengganggu gitu ya. Jadi Hmm. pengen banget terbebas dari masalah keuangan. Jadi Hmm. ya konten apapun di luar sana yang tentang financial freedom tuh biasanya ramai banget gitu. Orang-orang berbondong-bondong mencari financial freedom. Tapi menurut saya sebelum kita mencapai financial freedom itu pastikan keuangan kita itu sehat. Gitu Hmm. ya. Keuangan itu sehat tuh bukan cuma hanya uangnya itu tadi. Mungkin saya sederhanakan jadi aman, bebas dan cukup aja gitu. Tapi dari segi kita sendiri sebagai yang ngelola uangnya atau orang yang berkepentingan dengan keuangan tersebut, itu tuh pastikan kita juga punya psikologis yang sehat juga hubungannya dengan uang. Hmm. Kalau ketika boro-boro kayak ngomongin uang investasi, cari uang deh, kayaknya kalau udah dengar kata uang aja udah agak alergi gitu ya, ada trigger yang nggak enak gitu ya. Shirley sebagai financial planner pernah ngalami nggak trauma tentang uang? Oh banyak pernah. Saya juga pernah ada momen-momen ya, mungkin pernah juga cerita gitu ya, sama Sola sama Pak Robert ya. Tapi dari saya sendiri adalah sebetulnya ya sama, nggak sebesar itu kok gitu masalah uang. Sama pentingnya seperti kesehatan, waktu, hal-hal yang aspek resources yang penting dalam hidup juga. Jadi memang mungkin seolah-olah kayaknya masalah uang ini kelihatan besar gitu. Atau money trauma ini kelihatan dampaknya besar sekali. Tapi menurut saya sama aja seperti aspek yang lain, resources yang lain. Ini cuma kemampuan untuk resource management. Nah, jadi 80% mungkin kayak kesimpulannya adalah ya pastikan kita secara psikologisnya itu punya sehat juga gitu. Kalaupun memang ada money trauma, gak apa-apa. Tapi jangan sampai membuat kita jadi hubungan yang nggak sehat dengan uang. Terus yang kedua adalah dari segi teknik money manajemennya itu nggak sulit. Walaupun mungkin bahasa keuangan itu kayaknya jelimet gitu ya, teknis sekali gitu ya bahasanya apa sih investasi ini bla 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 gitu. Ya. Tapi nggak sulit gitu. Jadi jangan alergi juga dalam belajar investasi, tapi juga jangan kita jadi pribadi yang mudah percaya gitu. Atau kayak gampang lah gitu. Tapi menurut saya hadapi keuangan ini secara eh, realistis, secara rasional, tapi di satu sisi juga kita sebagai manusianya kita juga harus terus belajar. Belajar. Baik, terima kasih Pak Robert dan Bu Shirley. Kita akan menutup seminar kita hari ini dengan sesi foto. Ya, ini bagian yang juga salah satu bagian penting ya Bapak Ibu ya, sesi foto. Silakan, Bang Len. Oke, ini boleh dibuka kameranya yang mungkin untuk buka ya. Ini cuma ada satu slide. Oke. Oke, udah siap? Siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semua. Ya. Sebagai akhir kata, eh,
saya ingin menyampaikan bahwa pola bisa diubah dan warisan bisa ditata ulang supaya generasi setelah kita itu nggak lagi harus mengulang luka yang sama. Dan ingat prinsip ABC yang tadi disampaikan oleh Ibu Shirley, aman, bebas, cermat. Sekali lagi terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu, bahkan untuk kejujuran dalam menjawab dan untuk keberanian memulai perjalanan pemulihan yang baru ini. Ya, kalau nanti sampai bertemu kembali di pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar selanjutnya yang diadakan oleh CISAI, Center for Holistic Integrative Psychology. Selamat malam, sampai bertemu kembali, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. See you semuanya. Terima kasih semuanya. God bless. Bu Erni, apa kabar? Ada Ibu kasih. Melda. Tadi belum menyapa semuanya. Sehat Bu Erni ya. Iya, sehat. Senyumnya masih sama. Oh iya.